من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا Baik, tanpa berpanjang kalam, silahkan Pak Hervin untuk bisa memulai kegiatan kita di siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Islam Ali Akbar untuk waktu dan kesempatannya. Saya juga sebelumnya ingin berterima kasih sebagai Kepala Unit Sekolah Dasar Islam Terpadu Aulia, tentunya kepada Istia SDIT Aulia dan Majelis Taklim yang sudah menginisiasi kolaborasi hebat ini dengan serial webinarnya ini. Alhamdulillah, semoga ini menjadi keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah, telah hadir pembicara kita, narasumber yang istimewa pada Sabtu ini, Ayah Irwan. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam Kang Ervin. Dan ini sedikit saya ingin sapa sahabat saya dari Bengkulu, Ustadz. Ada yang mengikuti dari Bengkulu, Kepala Sekolah Al-Azhar Bengkulu, Pak Dadio. Assalamualaikum Pak Dadio. Masya Allah dari Bengkulu, jadi kita bisa salah satu kelebihan dengan Zoom ini, lintas zona kita bisa ikuti bersama-sama. Baik Ayah Bunda, tema kita pada Sabtu ini mudah-mudahan bukan tema yang membuat ngantuk gitu ya, tetapi tema yang membuat hati kita berdebar-debar. Justru saya deg-degan ini gitu ya dengan tema ini, marwah ayah. Masya Allah, marwah ayah. Sejauh apa ayah harus memiliki marwah dalam keluarga? Dan sejauh apa peran bunda dalam membangun bersama-sama marwah ayah? Saya banyak pertanyaan nih Ustadz di kepala saya ini tentang marwah ayah ini seperti apa? Apakah harus seperti gagah terus menerus gitu ya? Atau harus jalannya tegap supaya punya marwah, punya izah gitu di hadapan anak-anak dan pasangannya? Tentu kita semua sudah penasaran. Nah, nanti kita coba ulik. Izin Ustadz, nanti kita bisa sambil ngobrol mungkin ya di sela-sela diskusi atau materi yang disampaikan supaya ini seperti mengalir dua arah begitu Ustadz. Gitu. Kepada Ayah Irwan, waktu dan tempat saya persilakan langsung. Pada Ustadz. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ervin yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz Ali Akbar, dan teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua. Sebenarnya sama saya seperti Kang Ervin ya, malah tambah deg-degan sebenarnya gitu ya, di marwah, nanya marwah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, atas nama amanah saya membersamai Bapak dan Ibu semua untuk diskusi pada siang hari ini tentang persoalan keayahan. Nah, Kang Ervin, saya izin untuk share bahan-bahan ya Kang ya, bahan-bahan diskusi kita nih. Ya. Jadi ini bukan bahan ceramah itu Kang, bukan ya, tapi bahan diskusi ini sebenarnya. Siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, para ayah yang dimuliakan Allah SWT, kalau saya ngelihatnya dari sisi keayahan nih Kang Ervin ya, kalau kita menanyakan marwah atau harga diri ayah itu apa, kalau di sisi keayahan saya menjawabnya adalah kekoaman gitu. Gitulah kenapa kita mau sekolah, mau rumah, kalau kita lihat dan roadmap pengasuhan anak laki-laki itu memang kita mengarahkannya kepada kekoaman gitu. Jadi anak laki-laki mau di umur 0 sampai 7 tahun, mau di umur 7-14 tahun, mau di umur berapa saja, target kita kan bagaimana dia menjalankan kelaki-lakiannya dan pada ujungnya nanti dia menjadi laki-laki sejati. Nah, itu adalah soal kekoaman. Kekoaman itu kalau dari sisi Fadring, Kang Ervin, ada dua hal gitu. Dia akan menjadi berharga diri ayah itu menjalankan kekoaman dua hal. Yang pertama itu adalah persoalan bagaimana dia menjalankan pernikahan, itu menjadi nakhoda di pernikahannya,
menjadi penyelamat dan pernikahannya, memastikan pernikahannya itu tidak dalam pernikahan sandiwara gitu Kang Erwin gitu ya. Memastikan bahwa mereka sampai nanti kepada Ar-Ra'd 23 itu, sampai kepada tujuan dari pernikahan itu. Dan itu kan perjalanan yang panjang ya Kang Erwin ya gitu. Kalau di dalam ilmu fadring itu sampai kita ke Ar-Ra'd 23 itu, kekoaman seorang ayah, harga diri seorang ayah itu harus dia jalankan sekitar 5 tahap di dalam pernikahan gitu ya. Dari awal pernikahan. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan bahwa kekoaman seorang ayah itu sebenarnya sudah terlihat gitu. Harga diri seorang ayah itu bisa terlihat dari awal dia memilih jodoh sebenarnya gitu Kang Erwin. Gitu. Dari memilih Dalam jodoh, memilih jodoh itu kemudian iya sebenarnya itu apa ya, dia dan sampai kemudian dia melalui pernikahan itu dan sampai dia punya anak. Jadi dua hal nih Bapak Ibu yang beliau SWT, kalau dari sisi saya, dan marwahnya seorang ayah itu adalah nggak ada kata lain kalau dalam si ayah itu adalah kekoaman, itu marwahnya. Harga diri seorang ayah itu adalah kekoaman. Nah kekoaman itu ada dua hal gitu ya. Pertama adalah bagaimana dia memimpin pernikahannya, rumah tangganya. Yang kedua adalah soal pengasuhan. Nah kita mau konsentrasi ke pengasuhan nih Kang Ervin. Siap. Nah, kalau di pengasuhan itu saya menulisnya dua ini, Kang Ervin, ayah dan Bapak Ibu semua, yaitu ayah yang bertanggung jawab dalam pengasuhan itu adalah ayah yang bisa membuat dua hal ini, gitu ya. Membuat kenangan baik buat anak-anaknya sepanjang hidupnya, membuat kenangan-kenangan yang baik, jadi laki-laki itu seperti apa, memberikan stimulasi ke laki-laki itu seperti apa, membangun konstruksi ke laki-laki itu seperti apa, mensimulasikan ke laki-laki itu seperti apa, menemani anaknya nanti ketika umur 15 tahun kayak anaknya menjalankan ke laki-laki itu seperti apa, dan memastikan bahwa di diri anaknya itu dia sudah meninggalkan sebegitu banyaknya kenangan menjadi seorang laki-laki yang baik itu seperti apa. Yang kedua adalah kebiasaan gitu. Kebiasaan yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, ini sering kita sebutnya Kang Ervin dengan di dalam fadring itu adalah wiring gitu. Wiring. Nah, jadi kalau wiring itu saya nanti teman-teman di Aulia tolong ingatkan saya kalau saya salah. Jadi wiring itu dalam fadring adalah memang membuat dua hal ini gitu. Membuat kenangan dan membuat kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan sepanjang hidup anak-anak kita. Jadi seorang ayah yang punya marwah yang kuat itu adalah seorang ayah yang kelaki-lakiannya itu dia konsentrasi dan dia bertanggung jawab soal memberikan kenangan-kenangan sepanjang hidup anaknya itu, terutama di umur sampai 15 tahun, dan membuatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu, supaya modal bagi anak-anaknya kelak kemudian hari menjadi seorang laki-laki, dan ujung-ujungnya adalah menjadi seorang laki-laki sejati gitu, menjadi seorang laki-laki sejati dan menjadi seorang ayah atau bapak yang sejati. Nah ini menurut hemat saya mudah-mudahan sebelum nanti kita diskusi kita sudah sama-sama maksudnya marwah ayah itu apa yang dari sisi keayahan nih Kang Ervin ya. Ya. Nah kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah Taala secara teknisnya seperti ini sebenarnya yang ayah lakukan gitu. Jadi ayah yang punya marwah yang kuat itu adalah yang membuatkan kebiasaan kenangan setiap tahap perkembangan anak-anak gitu. Nah, saya ambil contoh ini hanya sekedar mengingatkan saja gitu. Adalah misalnya kebiasaan dan kenangan sebelum anak dilahirkan. Nah ini adalah tugas yang ayah lakukan, buatkan kenangan dan kebiasaan yang baik-baik. Karena tadi saya menyebutkan fathering is about wiring gitu. Jadi fathering itu, keayahan itu adalah membuat kenangan dan kebiasaan kepada anak laki-laki kita. Ini hanya sekedar mengingatkan yang bapak-bapak di Aulia sudah melakukan lah gitu ya. Sebelum dilahirkan di usia 24 pekan misalnya anak sudah mendengar dia. Artinya bapak ayah-ayah gitu ya, seorang ayah yang punya marwah yang kuat itu dia sudah memikirkan kenangan apa yang mau ditinggalkan di pendengaran anaknya gitu. Kemudian kebiasaan apa yang mau ditinggalkan anaknya yang ditinggalkan ketika anaknya sebelum dilahirkan 24 pekan gitu Bapak Ibu ya. Misalnya gitu. Seorang ayah yang punya harga diri yang kuat itu mungkin dia ketika istrinya pertama dapat garis 2 biru itu mungkin dia sudah memperbaiki bacaan Al-Qur'annya gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Karena disitulah marwahnya dia kelihatan nanti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Mungkin dia sudah membeli buku tentang Sirah Nabawiyah gitu Bapak Ibu ya. Itu sebelum anak dilahirkan Ustadz ya. Iya, 24 pekan itu berarti dia sudah harus berkisah itu Kang Irvin itu. Di 24 pekan itu karena kalau dia mau komit menjaga harga dirinya menjadi seorang ayah, karena nanti kan Allah akan tanya ya Bapak ya Kang Irvin ya gitu, apa yang dia lakukan dalam pembentukan kelaki-lakian anaknya supaya kelak kemudian hari ini adalah laki-laki sejati gitu.
Nah, kemudian seperti anak laki-lakinya itu kan membutuhkan membutuhkan seorang ayah itu dikenali sejak dari awal supaya dia tahu sebenarnya coach dia itu siapa gitu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti suatu saat dia ketika dia sudah lahir, dia bertemu dengan ayahnya, dia melihat ayahnya, oh ternyata memang ini figur otoritas gitu ya Bapak Ibu. Inilah ayahnya yang harus dihormati itu. Tapi jauh hari sebenarnya adalah seorang ayah itu sudah melakukan dengan store lebih dulu kepada pendengaran anak-anak kita. Nah, saya pikir Bapak Ibu sudah lakukanlah ini ya Bapak Ibu ya, khususnya Bapak mulai bicara hal-hal yang baik kepada cabang bayi. Ini kan sudah mulai pembentukan dari awal ya. Yang tadi saya sebutkan itu membuatkan kenangan dan kebiasaan. Jadi kalau seorang ayah, kalau Ustadz Fatihakan itu menyebutkan seorang ayah yang punya harga diri yang sangat luar biasa itu bukan karena dia gagah secara fisik sebenarnya, tetapi jauh hari dia sudah melaksanakan hak-hak dia, kewajiban-kewajiban dia dan kepada hak-hak anak-anaknya atau cabang bayinya gitu atau calon dari anaknya. Saya melihat ini Kang Erwin, ini adalah salah satu kelebihan sangat luar biasa keayahan dalam Islam. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita menyiapkan pemimpin kelak kemudian hari itu sudah kita siapkan jauh hari bahkan sebelum dia lahir gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi kita sudah membangunkan kekuaman itu sebenarnya gitu. Kita sudah memperlihatkan kepada anak kita bahwa aku ini adalah ayah yang bertanggung jawab. Sebenarnya jauh hari sebelum anak dilahirkan sudah kita bikinkan kenangan dan kebiasaan. Kita siapkan gitu ya Ustadz ya. Ya Kang Evin. Kemudian ini saya tinggal ngulang-ngulang aja nih sebenarnya yang sudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya terutama teman-teman di Aulia. Kebiasaan dan kenangan sejak bisa melihat biasanya 2 pekan ya Kang ya, 2 pekan setelah lahir itu. Nah, salah satu tugas ayah yang punya harga diri yang tadi sudah kita bicarakan di awal adalah kata Andrew Meltzoff itu adalah anak mulai belajar mengenali dan mengidentifikasi ekspresi wajah ayah. Jadi 2 pekan dia sudah bisa sebenarnya, artinya apa? Kita sudah mulai tidak hanya bicara soal dari pendengaran, tapi kita sudah bicara soal penglihatan sebenarnya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa anak-anak di usia itu kan seperti yang di An-Nahl 7 Al-Afidah gitu ya. Kita harus memenuhi gitu tentang pendengarannya, penglihatannya dan hati nuraninya. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Pak Andrew ini. Beliau melakukan penelitian bertahun-tahun ini Kang Evin gitu bahwa sebenarnya kita sudah membangun konstruksi kelaki-lakian itu dari sisi penglihatan itu kita sudah lakukan di 2 pekan anak-anak lahir sebenarnya Kang Evin. Jadi kita sudah mengajarkan bagaimana sebenarnya laki-laki itu bersedih, bagaimana laki-laki itu gembira, bagaimana laki-laki itu khawatir. Sebenarnya kita sudah ajarkan sejak dari 2 pekan ketika mereka sudah lahir. Jadi kalau Bapak dan Ibu, kalau bagi seorang ayah yang bertanggung jawab itu, sebenarnya dia membuatkan kosa rasa, membuat anaknya bisa empati kemudian hari itu, sudah bisa dilakukan sejak dari awal sebenarnya. Jadi kalau dia ini lakukan, berarti di ciri-cirinya adalah ini adalah ayah yang punya marwah yang sangat luar biasa gitu. Ayah yang punya harga diri yang sangat luar biasa. Jadi kebayang ya Kang Ervin ya bagaimana seorang ayah yang punya harga diri itu sudah memulai sejak dari awal sebenarnya gitu Kang Ervin. Jadi bukan dia masukkan anaknya misalnya, oh nanti anaknya balik masuknya ke SMP ini, bukan itu ya, yang kalau kita melihat dari diskusi kita ini. Jadi Kang Irvin sebenarnya kata Pak Andri ini sebenarnya persoalan anak-anak laki-laki di usia-usia balik ada asosial dan lain-lain itu sebenarnya banyak penyebabnya. Tapi salah satunya adalah karena ekspresi wajah ayahnya belum teridentifikasi sejak dari awal gitu. Gitu. Nah, jadi memang jadi anak-anak akhirnya banyak memang datang ke orang lain gitu karena dia nggak teridentifikasi sejak dari awal. Nah, salah satu yang sering kita lakukan kan para ayah berusaha untuk Kang Ervin ya, berusaha kalau gendong anak di usia ini menjaga wudhu ya, gitu ya Kang Ervin ya, itu menjaga wudhu supaya yang disimpan mana anak kita itu adalah ekspresi wajah ayah yang memang tadi itu ya dalam kesucian yang menjaga kesuciannya atau menjaga wudhunya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang kalau saya kalau saya secara pribadi takjubnya luar biasa gitu, ternyata marwah seorang ayah itu sudah dimulai jauh sejak awal sebenarnya gitu. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang tadi menyebutkan bahkan ketika memilih jodoh pun sudah bisa mulai.
Nah, kemudian kita bisa ngelihat di 2 pekan ini estimasi otak terpenting bagi hidupnya anak ya sudah sering ya Bapak Ibu ya, karena kenapa kita menggendong anak, terus kemudian kita cerita tentang kalau kita punya anak laki-laki berarti tidak-tidaknya ada beberapa tokoh sirot di dalam kelompok-kelompok sahabat awal itu yang harus kita ceritakan. Itu Bapak Ibu ya, yang ketika kita menggendong itu gitu kita suara kita, wajah kita terekspresikan. Jadi Kang Irvin, kita insya Allah kalau begini, mudah-mudahan ketika punya anak-anak kita nggak menjumpai anak-anak yang nggak punya kosakata, nggak punya kosarasa, terutama ya anak-anak yang flat emosinya. Kan kadang sekarang kita merasakan gini Kang Irvin, ya Allah anak udah SMP SMA kok empatinya nggak ada ya gitu Kang Irvin ya, gitu. Kok cueknya luar biasa gitu. Bukan apa-apa, karena persoalan salah satunya adalah karena memang dia tidak punya identifikasi wajah dari awal gitu, nggak punya ekspresi yang dilatihkan sejak dari awal. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah jadilah ayah ekspresif, penting buat anak dan ayah di usia 2 pekan ini. Jadi ketika ayahnya menceritakan tentang Rasulullah hijrah, membutuhkan ayah yang ekspresif, dan itu penting buat anak-anak kita. Dan apa ya Kang Irvin ya, kalau Ustadz, saya lupa apa Ustadz Ramadan Al-Buti itu siapa yang mengusulkan bahwa anak-anak nanti targetnya 2 pekan, 2 bulan, 2 tahun atau sampai 3 tahun itu sirah itu harus khatam ya, gitu Kang Arifin ya. Maksudnya jangan seluruhnya, maksudnya ambillah hal-hal yang bisa menyampaikan kepada anak begini loh, rasumu dari hidup sampai selesai. Baik, jadi kemudian jadi kalau disimpulkan di slide ini, membangun marwah itu, kekowaman itu dimulai dari 2 panca indera, dari pendengaran sebelum dia lahir dan penglihatan ya setelah dia lahir itu. Nah ini jadilah ayah yang ekspresif itu menggendong bukan sekedar untuk menenangkan ya Ustadz ya, tetapi ada ekspresif di sana gitu ya. Kang Irvin sebenarnya menggendong itu kalau kita ngelihat dari keayahan itu adalah menunjukkan marwahnya seorang ayah, laki-laki atau tidak seorang ayah itu dari cara menggendong sebenarnya buat anak-anak di bawah 2 tahun. Oh iya, jadi bukan kerja sambilan sebenarnya Kang gitu ya. Karena ini bagian dari harga diri kita sebenarnya gitu loh Kak. Gitu, yang tadi saya sebutkan itu. Kita menggendong itu meninggalkan kenangan dan kebiasaan-kebiasaan baik buat anak-anak kita gitu. Ada wiringnya atau tidak gitu. Mudah-mudahan para ayah sepakat gitu bahwa 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 45 tahun itu sangat menentukan seperti apa masa depan anak-anak kita gitu. Gitu ya. Jadi menggendong itu bukan hanya hal sepele kerjaan sambilan gitu Ustaz ya. Tapi itu persoalan marwah itu Kang Erwin ya. Iya. Gitu ya. Soal marwah jadi itu saya nih, bagaimana menggendong itu menjadi momen membangun marwah ayah pada masa-masa itu gitu, pada momen-momen itu gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, kan nanti tadi kan kita sepakat tuh Kang, kekowaman itu adalah salah satu kekowaman itu adalah ayah yang amanah terhadap pernikahan dan pengasuhannya gitu. Nah, amanah terhadap pengasuhan itu adalah kenangan dan kebiasaan tadi itu gitu loh Kang. Nah, kenangan kebiasaan apa saja kita lihatlah tahap perkembangannya seperti ini. Siap. Baik. Oke. Lanjut Ustaz. Ini Kang Arifin sebenarnya Kang Erwin yang lebih mengetahui nih teman-teman dari 5 tahun pertama ke atas, urutan SD dan lain-lain. Kebiasaan kenangan ini apa yang harus kita lakukan oleh seorang ayah kalau dia ingin menanamkan kekaguman kepada Allah, mulia dari kekaguman kepada diri ayah gitu. Ini kan kita mulai 5 tahun nih ayah bunda. Itu anak-anak kalau misalnya menceritakan segala sesuatu gitu, kita selalu mengaitkannya bukan mengaitkan ke diri ayahnya tapi mengaitkan kepada Allah gitu. Nah, kalau istilahnya gitu kan, Irvin di Fadring kita menyebutnya ini God spot Kang, gitu ya. God spotnya itu sudah mulai harus kita kuatkan nih di umur 5 tahun pertama, gitu kan gitu. God spot bagaimana kita menginikan itu kembalinya kepada Allah gitu. Kalau nggak salah saya, Bapak dan Ibu semua yang berlaksana ta'ala, dari 5 aspek tumbuh kembang anak-anak itu spiritual di 5 tahun pertama ini sesuatu yang sangat mulia nih, sesuatu yang juga tumbuh sangat luar biasa. Jadi kan ada fisikal, ada spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Nah, di samping fisikal berkembang dengan sangat luar biasa, spiritual sebenarnya juga berkembang sangat luar biasa. Makanya salah satu marwah harga diri seorang ayah itu adalah ketika dia mengenalkan kehebatan Allah gitu ya di kepada anak-anaknya.
Karena kan gini Kang, di umur 5 tahun pertama ini kan anak-anak kagumnya sama ayah nih Kang. Gitu. Tapi kita sudah mulai mengenalkan kepada anak, kamu boleh kagum sama ayah, tapi semuanya ini karena izin Allah. Gitu. Kalau saya lihatnya di sirah itu bagaimana Rasulullah bicara dengan saya lupa siapa sahabat ya yang menyampaikan bahwa semua ini karena Allah gitu ya Kang ya. Salah seperti misalnya kalau kita menguatkan tauhid kepada anak boleh hanya sekedar memuji ya gitu. Kamu bagus banget matematiknya gitu. Atau anak-anak yang umur 5 tahun pertama sampai sekitar umur 8 tahun kan nggak boleh ya. Berhenti di situ nggak boleh gitu. Karena dia salah itu menanamkan tauhid kepada anak-anak gitu loh Kak. Jadi memang harus ditambahkan. Dikaitkan, ditambahkan kepada Allah gitu Ustaz ya. Iya, betul. Betul Kang. Nah ini adalah ciri-ciri kelakian seorang ayah ini. Jadi kelaki-lakian seorang ayah itu harga dirinya adalah ketika dia menempatkan Allah itu segala-galanya di depan anak-anaknya gitu loh Kang. Gitu ya. Bukan karena ayah hebat gitu, tapi karena izin Allah. Guru di sekolah adalah ketika menempatkan dirinya yang terbaik ini yang terbaik karena Allah gitu. Nah, kemudian mulai kenalkan laki-lakian di 5 tahun pertama ini adalah bahagian yang saya sebut tadi itu dari marwah. Banyak di Fadri itu menyebut gini kan sebenarnya mengenalkan laki-lakian itu ada di umur 2 tahun, di bawah 2 tahun gitu ya, dengan cara bermain dan dengan berkisah atau main yang lebih sifat kepada fisik sebenarnya Kang. Fisik, kan. Main bola gitu ya Ustadz ya. Yang ada sentuhan fisiknya karena kan bola. Jaringan sepertinya Ustadz kurang stabil nih. Jadi ini jadinya bapak-bapak ya gitu. Maksudnya main bola gitu dia nggak di usia berapa gitu. Iya. Oke. Gimana Kang Edwin? Kedengaran? Oke, kedengaran Ustadz udah. Oke, siap. Kedengaran ya? Oke. Bismillah, mudah-mudahan lancar ikannya. Jadi dari cara dia bermain sama anaknya di usia 5 tahun pertama gitu. Jadi kalau dia anak terdengar kan Kang? Kedengaran Ustaz? Ya. Nah, ya. Jadi kalau dia bermain di usia 5 tahun pertama itu ya apa yang sering disebut dengan bermain bermakna itu dengan anak-anak gitu, karena dia harus ada tugas penting sebenarnya. Jadi kalau bermain berkisah itu hanya wasilahnya saja gitu Kang Ervin ya, tetapi ada tugas penting yaitu membangun identifikasi kelaki-lakian dari awal sebenarnya buat anak laki-laki khususnya ya, gitu apa itu. Kemudian ini contoh tugas-tugas yang lain aja, pembiasaan, pembentukan kemandirian dan kepribadian gitu ya. Misalnya biarkan belajar gagal tapi soroti keberhasilan. Anak-anak boleh gagal gitu di usia-usia ini. Kemudian tetapi kita lebih konsentrasi kepada keberhasilan anak. Kemudian izinkan mengerjakan pekerjaan ayah. Kalau anak-anak laki-laki di usia ini salah satu kebiasaan kenangan adalah ayah apa pekerjaan ayah dikerjakan aja sama anak laki-laki gitu. Ya. Kemudian anak perempuan. Cuci mobil gitu Ustadz ya. Cuci mobil gitu ya. Tapi kalau nyuci mobil jangan biarin anaknya sendiri gitu loh Kang. Jadi banyak kesenangan. Kemudian kebiasaan kenangan masa transisi gitu. Nah, yang pertama itu biasanya kita nyebutnya transisi sekitar gitulah Kang ya, usia sekitar 7 sampai usia 10 tahun gitulah ya. Usia mengais gitu. Ya, melatih berkarya, berprestasi, jauhkan dari rendah diri. Ini penting banget ya Bapak Ibu supaya nanti ayah khususnya supaya nanti kenangan dan kebiasaan yang kita lakukan di usia 10 sampai 15 tahun tidak terlalu menjadi susah kita lakukannya, karena 10 sampai 15 tahun itu nanti anak-anak akan full simulasi gitu ya di usia itu. Jadi kemudian jalankan roadmap pengasuhan ini yang sudah pernah juga kita bahas, melakikan anak laki-laki dan memperempukan anak perempuan di masa-masa ini 7 sampai 10 tahun ini. Jadi kalau saya dilihat marwahnya seorang ayah di usia transisi ini adalah ketika yang pertama itu Kang Ervin yaitu tadi itu dia mulai merubah polanya dalam mengasuh anak. Kalau selama ini bentuknya stimulasi, bercerita dan lain-lain, sekarang seorang ayah yang punya harga diri yang bertanggung jawab itu menurut saya adalah dia harus ubah jadi simulasi. Itu Kang ya.
Jadi apakah lewat traveling, lewat apa, banyak sekali. Dan mulai mencicil tentang konsekuensi. Nah, ini misalnya kalau di sekolah kan kita sudah mulai umur 7 sampai 10 tahun, kita semuanya sudah simulasi ya, gitu lah Kang ya. Dan sudah nggak lepas dari 3 hal ini, apresiasi, konsekuensi. Nah, kemudian menjalankan roadmap pengasuhan ini tugas yang sangat luar biasa. Tugas kekoaman seorang ayah adalah bagaimana dia bertanggung jawab terhadap melahirkan anak laki-laki dan memperempuan anak perempuan. Nah, syaratnya 2 ini, ayah dan bunda, kalau di sisi keayahan. 1 adalah harus meluangkan waktu. Jadi membangun konstruksi kelaki-lakian itu memang tidak bisa dengan hanya waktu luang, tapi memang harus meluangkan waktu. Jadi memang harus serius gitu loh Kang. Harus memang dengan rencana, maksudnya dengan gitu rencana, oke. Dengan rencana gitu. Jadi kalau saya menyebutnya gini Kang, men are made not born gitu loh Kang. Gimana ya? Jadi laki-laki itu diramu Kang, dibentuk gitu ya. Dan tidak hanya dilahirkan, tapi tidak juga hanya dilahirkan. Iya. Jadi diramu benar gitu. Makanya kita mencari partner kolaborasi seperti sekolah dan lain-lain itu, salah satunya di samping kita melihat fasilitasnya adalah ada nggak fasilitas untuk melahirkan anak laki-laki di sekolah ini, memperempuankan anak perempuan gitu loh Kang gitu. Kalau nggak berat gitu loh Kang, nggak berat gitu. Gitu. Jadi gini kan, kalau isengnya saya bilang itu adalah marwahnya seorang ayah itu coba dilihat dari cara dia memilih sekolah juga kan sebenarnya gitu. Wah, iya. Jadi jangan diserahin kepada istrinya gitu loh Kang. Apalagi memilih sekolah SD gitu loh Kang gitu. Jadi Kang Ervin sebenarnya boleh juga kalau ada orang daftar ke Aulia gitu, kalau nggak hadir sama istri jangan diterima gitu. Kalau hanya 1 aja, ibunya aja gitu Ustaz ya, jadi penilaian. Iya. Nah, karena itu ininya Kang bercandanya kita gitu. Siap. Ustaz, Afan, jadi di masa transisi ini adalah rentangnya 7 sampai 10 tahun Ustaz ya? Iya, saya melihatnya rentangnya dari umur memai sebenarnya Kang Irvin. Gitu. Jadi ada mulai dibangunkan sekuensi, ada mulai simulasi, dan semua waktu kita itu memang direncanakan by plan gitu Ustaz ya? Planning, direncanakan gitu ya? Baik. Jadi ini memang marwahnya seorang ayah itu dari terlihat apakah di anak ketika dia punya anak umur 7 tahun atau 8 tahun itu dia punya rencana nggak Kang gitu. Karena laki-laki itu memang diramu, dibuat, bukan hanya dilahirkan gitu loh Kang. Seperti misalnya gini Kang, dia punya anak 7 sampai 10 tahun. Dia sudah mulai tuh Kang merencanakan sebulan traveling dengan anak kapan gitu loh Kang. Misalnya traveling bulan depan itu kita nggak usah naik mobil, naik motor. Misalnya adalah kita jalan aja dengan anak umur 7 sampai 10 tahun, no money, no pocket gitu loh Kang. Misalnya nggak ada uang, nggak ada dompet, tapi jalan sama ayahnya gitu. Nah, itu yang tadi saya menyebutnya bahwa nggak bisa sekedar luangkan waktu, tapi memang nggak bisa sekedar waktu luang, tapi memang meluangkan waktu. Gitu. Dan nggak harus dengan biaya yang besar gitu Ustaz ya? Enggak Kang. No money, no pocket itu. Iya Kang. Gitu. Yang penting ada momen jalan bareng anak-anak gitu atau apa untuk membangun bonding dan kebersamaan gitu Ustaz ya? Iya, ini proses yang ditunjukkan oleh pamannya Rasulullah ketika membawa Rasulullah ke Syam, Kang Ervin, di umur 8 tahun gitu. Nah, di umur 8 tahun itu sebenarnya sudah harus kita mulai karena kita sudah harus melakukan simulasi walaupun nggak mutlak kepada anak laki-laki kita khususnya dan anak perempuan gitu ya. Nah, menurut hemat saya itu adalah salah satu harga dirinya seorang ayah gitu kan. Gitu. Baik. Kemudian adalah kebiasaan kenangan di masa balik gitu. Nah, apa harga diri seorang ayah itu, kekoaman seorang ayah itu ditunjukkan di masa balik itu dengan cara seperti apa? Memastikan baliknya akil Kang gitu. Memastikan baliknya akil. Gitu. Baliknya akil gitu. Iya gitu kan. Jadi maksud saya gini kan, kalau balik kan nggak bisa ditunda ya Kang Ervin ya. Gitu. Kita suka nggak suka anak akan balik gitu ya. Tetapi menjadi tantangan bagi kita, termasuk juga sekolah, adalah membuat program-program atau kurikulum-kurikulum yang baliknya itu akil gitu loh Kang. Gitu ya. Gitu. Jadi membuat, kalau menurut amat saya mungkin kalau di pihak dengan sekolah, orang tua dengan sekolah, ayah dengan sekolah, harus lebih sering ketemu sebenarnya gitu loh Kang. Karena perubahan yang sangat luar biasa di balik ini. Gitu, Kang. Perubahan emosional, hormon Ustaz ya. Hormon yang sangat luar biasa gitu. Jadi ini memang masa-masa yang sangat menentukan ke masa depan anak-anak kita gitu. Terutama ya sekitar 10 sampai 15 tahun lah Kang. 10 sampai 15 tahun ya ini ya.
Iya, kalau kita tidak, misalnya gini Kang, kalau kita pihak sekolah, pihak ayah atau rumah tidak berkolaborasi yang benar dan baik dengan sebuah lembaga yang mengerti dengan persoalan ini, kalau beberapa ahli fadil menyebutkan ya ini kita nggak punya bukan seorang ayah yang punya kekoaman gitu loh Kang, yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak-anaknya. Ya bayangkan kalau dia misalnya kolaborasi dengan pihak sebuah sekolah gitu, tapi dia nggak mengerti apa program sekolah itu gitu Kang, gitu ya. Jangan-jangan sekolah itu hanya bicara soal balik, tapi nggak pernah punya cara soal akil gitu. Nah, ini salah satu bentuk tanggung jawab, salah satu kekohaman seorang ayah. Kemudian menguatkan kelaki-lakian, karena target kita kan itu ya Kang Ervin ya, target kita di Anissa 9 itu, bahwa kita memastikan bahwa anak-anak nanti lepas dari masa 15-16 tahunnya, dia muncul menjadi generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah kan gitu ya kan? Bukan generasi yang lemah. Nah, salah satu yang menyebabkan itu supaya dia menjadi yang kuat itu adalah di usia balik ini atau menjelang balik 10 sampai 15 tahun sampai 16 tahun gitu loh Kang. Bagaimana program keakilannya itu kita kerjasamakan dengan banyak pihak, termasuk dengan masjid Kang sebenarnya. Gitu. Dengan masjid kan juga harus kerjasamakan ini Kang ya, gitu ya. Misalnya gini Kang, kalau di sekolahan itu misalnya masjid kepengurusannya sudah harus dilibatkan anak-anak 10 sampai 15 tahun gitu. Nah, karena salah satu bentuk untuk bagaimana anak-anak juga mulai bertanggung jawab dengan keakilan dari sisi spiritual gitu loh Kang. Ya. Itu. Jadi misalnya diberikan amanah-amanah yang sifatnya bisa membangun kepada Allah juga gitu Ustaz ya. Di masjid mungkin jadi pengurus atau jadi bagian dari ketua apanya gitu ya gitu. Baik. Betul Kang. Karena kalau keakilan untuk anak-anak usia ini kan dia nggak boleh lagi hanya sekedar Kang, sekedar penonton ya, tetapi dia sudah harus menjadi seorang pelaku juga Kang, khususnya akil secara spiritual gitu loh Kang. Misalnya sudah banyak hal yang kita harus diskusikan. Makanya menurut hemat saya kalau ada sebuah sekolah ada masjid, nah salah satunya keberhasilannya adalah kalau kita ingin memberikan kebiasaan dan kenangan yang baik buat anak-anak masa balik adalah persoalan responsibility Kang, khusus spiritual gitu loh Kang gitu ya. Itu spiritual. Seperti misalnya kita mau nambah AC nih gitu. Nah, itu kan kita nggak langsung beli ya Kang ya. Maksudnya kalau ada anak-anak usia 10 sampai 15 tahun perubahan masjid khususnya di sisi spiritual di sekolah itu atau di rumah nggak boleh kita langsung jadi gitu. Tiba-tiba AC berubah gitu. Kami tuh menyusun jadwal muazin dan jadwal iqomah kepada anak-anak secara bergantian sebagai bentuk tanggung jawab. Itu juga bagian dari proses. Bisa juga begitu Ustaz ya? Ya, kalau saya sih Kang biarkan mereka yang menyusun gitu loh Kang. Oh gitu. Ya. Karena kan 10 sampai 15 tahun itu hal yang paling penting yang diajarkan Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail adalah berpikir, menganalisa dan memutuskan gitu ya Kang ya. Berpikir, menganalisa dan memutuskan. Baik. Iya. Jadi bahkan sebenarnya kalau saya ngelihat 10 sampai 15 tahun ini nggak boleh ada daftar tiket gitu loh Kang. Gitu. Ke daftar tiket itu masih dari outside in gitu. Padahal 10 sampai 15 tahun pembangunan akilnya seorang anak balik itu adalah inside out. Inside out gitu. Jadi karena misalnya guru-guru yang di atas 10 sampai 15 sampai 16 tahun itu kalau hari ini ada pertemuan, mengakhiri pertemuan hari ini guru mengatakan gimana abang-abang gitu kakak-kakak, mas-mas semua, besok apa yang kita melakukan di kelas ini gitu kan gitu ya ya. Bukan kita mengatakan bikin daftar pikir. Nah, itu kan tidak mengakilkan. Betul. Artinya kita tidak mengakilkan baliknya dia gitu loh Kang. Iya. Berarti kalau mereka bilang bahwa ayah guru kami inginkan kelas ini lebih nyaman dari kemarin gitu. Oh iya, terima kasih nak. Berarti kamu tahu bagaimana caranya gitu. Gitu ya Kang ya. Kan baliknya. Nah, kita. Demikian juga lah di rumah menurut anak saya, ayah nih terutama coach yang terbaik untuk mengakilkan anak-anak balik ini dari setidak-tidaknya 5 tadi itu. Mengakilkan secara emosional, kemudian secara intelektual gitu. Secara intelektual kan tadi Kang ya, kalau anak-anak punya masalah kita nggak usah selesaikan gitu, biarlah kita. Jadi kalau saya istilahkan gini Kang, di usia 10 sampai 15 itu proyek akil itu adalah sebenarnya bukan at-tarbiyah lagi, tapi ari ayah sebenarnya gitu loh Kang. Ari ayah. Ya, jadi menggembala sebenarnya Kang gitu. Jadi proyek akil itu kan menggembalakan Kang, karena kan semuanya sudah kita
kita berikan knowingnya di usia-usia 0 sampai sebelumnya sampai 10 tahun. Anak perempuan di balik ini, kalau kita melihat dari marwahnya seorang ayah itu adalah satu, Kang, menjaga keperempuan anak perempuan, gitu loh, Kang. Menjaga keperempuan anak perempuan. Jadi keperempuanan itu kan kehormatan ya, Kang ya. Ya, benar. Gitu. Kalau di fathering itu kehormatan anak perempuan itu lihat dari agamanya, gitu loh, Kang. Dari tubuhnya, dari cara dia berpikir, dari emosionalnya, dari ada beberapa gitu, Kang. Itu yang harus kita pastikan di proyek akilnya dia, gitu loh, Kang, kepada anak perempuan. Akilnya ya. Itu adalah marwahnya ayah, gitu loh, Kang. Ayah bertanggung jawab karena nanti dia harus di usia 15-16 tahun itu akan ada evaluasi besar-besaran, Kang. Sejauh apa tanggung jawab ayah, sejauh apa marwahnya itu ada di diri anak-anak. Betul. Ya. Saya 6 perempuan semua, Ustadz. Jadi kebayang memang fase ada yang kemarin 15 mau ke 16 dan ada umur masih 2 bulan. Jadi memang ini masa-masa yang perlu banyak belajar, Ustadz. Masya Allah. Kemarin kita udah ceritain tentang Kang Ervin, gitu loh, Kang. Dengan kakaknya Kang Ervin. Di Bogor, Kang, di Bogor. Kita udah cerita. Kita udah gibahin Kang Ervin sebenarnya. Masya Allah. Ya, salam dari beliau, Kang Ervin. Oke. Nah, kemudian tadi sudah ya, Kang, ya, menguatkan laki-laki dan menjaga keperempuanan. Keperempuan, anak perempuan. Oke. Ya, jadi kalau marwahnya ayah itu di usia balik ini, satu adalah dia memastikan berkolaborasi dengan yang benar dan baik. Gitu. Kalau memilih sekolah, pilihlah sekolah benar dan baik. Gitu. Yang punya program juga bisa mengakilkan baliknya dia. Gitu. Yang kemudian yang kedua adalah menguatkan kelaki-lakian. Karena usia balik ini kan masa-masa simulasi akhir nih, Kang. Gitu. Simulasi akhir ke anak laki-lakian. Gitu. Jadi anak laki-laki di usia ini sudah harus benar-benar merasakan persoalan konsekuensi. Gitu, anak laki-laki juga anak perempuan. Yang kedua adalah bantu mereka menemukan identitas. Jadi harga diri seorang ayah itu kalau kita lihat di masa baliknya dia adalah bagaimana menemukan identitas kelaki-lakian dan identitas keperempuanan anak perempuan kita. Gitu. Nah, ini pernah kita bahas nih tentang caranya adalah loving, coaching dan modeling ini, Kang. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim membangun identitasnya itu adalah laki-laki, seorang laki-laki itu, anak laki-laki muda itu adalah anak laki-laki yang kita cintai habis-habisan gitu, dan kemudian kita ajak dia untuk berdiskusi. Nah, itu fungsi dari coach gitu, dan kemudian kita contohkan. Maka prosesi identitas itu akan muncul gitu di As-Saffat 102 itu, Kang Ervin. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan ya bunaya gitu, kemudian Nabi Ibrahim menyatakan seperti apa cintanya kepada Nabi Ismail, kemudian mengcoaching Nabi Ismail, bagaimana menurutmu gitu, ini ayah disuruh nih leher gitu. Dan yang kemudian memutuskan Nabi Ismail sendiri, Ustadz ya. Ya, betul Kang. Jadi itu yang tadi Nabi saya Ibrahim sebut hanya menyampaikan kondisi saat itu, menjelaskan itu, dan Nabi Ismail diminta pendapatnya memutuskan gitu, Ustadz ya. Iya Kang. Jadi memang BMM itu adalah salah satu proyek akil, Kang, gitu. Jadi kalau kita di sekolah itu kan gitu ya, Kang ya. Misalnya proyek akilnya anak-anak di usia 10 sampai 15 tahun itu guru-guru bicaranya hanya boleh 30% gitu ya. Jadi lebih banyak pendengar sebenarnya gitu. Itu karena dia coach, jadi dia bukan as a teacher gitu, tapi as a coach gitu. Dia mengari ayah sebenarnya. Kalau ayah, marwahnya ayah di usia 10 sampai 15 tahun ini adalah ayah betul-betul menjadi penggembala gitu, Kang Erwin gitu. Jadi karena tadi gitu. proses Jadi ayah sudah dari 0 sampai 12 tahun itu betul Kang. Dijali gitu ya, di setting di situ gitu, Ustadz ya. Betul Kang, betul. Kalau itu terlewat, nah proses dari ayahnya jadi sulit juga nih, Ustadz nih. Sulit, iya. Maka tadi Kang Ervin menyebutkan dari awal bahwa dari mana ininya kerja partnershipnya Bunda gitu. Jadi ya, Bunda ini sangat dahsyat ini Kang. Kalau kita bicarakan usia sebelum balik ini sebenarnya kan kerja keras Bunda nih Kang Ervin. Gitu. Sangat kerja keras Bunda banget gitu dengan anak-anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Bagaimana memastikan fondasinya gitu.
Jadi salah satu cara bunda untuk menjaga marwahnya suami itu adalah dengan membantu dia berpartnership dalam pengasuhan anak-anak gitu loh kan. Ya, Gitu. betul. Misalnya cara bunda menjaga marwahnya seorang suami kalau punya anak 0 sampai 2 tahun itu total memberikan maternal bonding gitu loh Kang. Itu salah satu kita menjaga marwahnya suami gitu lah kan gitu ya Kang. Gitu. Ya, ya. Ustaz, apa Ustaz? Jadi gimana Ustaz? Kalau bunda ini kan ada capeknya juga Ustaz ngurus anak gitu Ustaz ya. Ya. Misalkan ada dari 0 sampai 12 tahun masanya itu. Nah, mungkin ada misalkan tanpa sadar, tanpa ini mungkin ada peran ada bahasa kesel lah sama ayah gitu atau apa nih ayah gimana sih nggak ikutan nggak gendong apa-apa gitu kan itu. Iya, iya. Nah itu berpengaruh nggak sama kekewaman ayah dari pola apa dari anandanya gitu saat ketika bunda tuh gerendengin ayahnya gitu ini gimana nih? Iya, kalau kita ngelihat dari pertanyaan-pertanyaan orang kepada Bunda Hajar atau pertanyaan Nabi Ismail ke Bunda Hajar kan Bunda Hajar menjaga betul marwahnya Nabi Ibrahim ya Kang ya. Gimana Misalnya Ustaz ya? ayah kemana sih gitu misalnya kalau kita bilang Iya. jarang banget ngelihatnya gitu. Tapi kan Bunda Hajar mengatakan ayahmu itu berjuang di jalan Allah, kan gitu ya. Gitu. Masya Ayahmu itu berjuang di jalan Allah, dia pergi ke Palestina, dia dalam berjuang di jalan Allah. Artinya kalau saya ngelihat adalah Bunda ini ketika banyak betul peluang dia masuk ke surga gitu loh Kang Evi. Gitu. Jadi dia dengan menjaga lisannya saja, menjaga hatinya saja, sebenarnya dia sedang menjaga marwah seorang suami gitu loh Kang. Gitu ya. Gitu. Ya. Jadi sangat luar biasa gitu ya. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit kan. Di balik ini marwahnya ayah itu, harga dirinya ayah itu adalah ketika dia menjadi raja tega dan raja tegas gitu. Nah ini termasuk juga bagi ayah di sekolah. Nah itulah sebabnya kenapa kalau sekolah itu kita memang kalau misalnya anaknya kelas 1, kelas 2 kan kita pilih ya Kang ya, gitu guru-guru yang terbaik dari semua sisi karena amanah Allah ada di situ. Sama seperti kita memilih guru kelas 1 itu kan kita pilih yang terbaik gitu ya Kang ya, itu karena amanahnya sangat luar biasa di usia itu. Nah, kalau dibalik itu, kalau di sekolah kita memilih betul guru-guru yang itu tadi Kang, gitu, yang dia secara secara psikologis adalah dia nggak punya banyak masalah gitu loh Kang gitu. Nggak punya utang pengasuhan gitu loh Kang. Oke. Ya, jadi bisa melakukan ketegasan, bisa melakukan ketegaan. Gitu. Kalau persoalan anak-anak di balik ini kan terutama ini itu tadi kan kalau persoalan fisik perkembangan fisik itu sebenarnya kita udah bisa antisipasi kan bukunya banyak kan tapi program keakilan ini yang menjadi sesuatu yang akan menyebabkan apa ya anak-anak nanti lepas dari baliknya dia akan menghadapi persoalan-persoalan yang sangat berat. Baik. Kemudian agar ayah bisa memberikan kenangan dan kebiasaan itu, nah ini sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu kita pernah bicarakan. Saya sedang mengulang saja nih Kang Irvin. Satu adalah ayah, ayo kita bicara soal tokoh dan peran. Tokoh itu soal kehadiran ayah secara fisik, peran itu secara psikologis. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Abdullah Mubarak menyampaikan bahwa urusan pengasuhan, urusan pernikahan itu sangat tergantung seperti apa relasi Allah ayah dengan Allah gitu. Nah ini perlu kita cek juga nih Kang. Gitu. Jadi kalau ayahnya nggak terlalu dekat dengan secara relasi spiritualnya nggak terlalu kuat, nanti dia agak susah kesusahan untuk mengurus persoalan pernikahan dan pengasuhan anak-anaknya. Kemudian memeriksa diri, memeriksa pernikahan, kemudian mencintai, membimbing dan meladankan yang tadi kita sebut loving, coaching dan modeling. Nah, Kang Ervin kita lihat secara cepat aja karena ini sudah mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat paham soal ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi mempertahankan marwah kita gitu ya. Tadi kan kita sudah sebut dari awal marwahnya ayah itu dalam kewam ayah itu adalah bertanggung jawab terhadap dua hal, pernikahan dan pengasuhan. Nah, satu adalah mengenali dan jalankan peran dan tokoh ayah. Kalau peran itu keterlibatan keayahan pada aspek fisik ya. Pada aspek tokoh itu pada fisik. Kalau peran itu lebih kepada non fisik ya. Kalau peran ya. Jadi kalau boleh Kang istilahnya teman-teman di Aulia itu kalau peran itu lebih kepada perkembangan, kalau tokoh lebih kepada pertumbuhan gitu ya kan. Nah, perlu kita cek ayah salah satu marwah ayah itu adalah kalau ayah misalnya dalam tokoh keayahan itu
ayah memastikan bahwa tidak ada barang-barang yang subhat apalagi haram dibawa pulang gitu loh Kang. Itu marwah ayahnya gitu. Jadi kalau istri ya istri harus menguatkan suami, bilang sama suami, aku lebih baik puasa, anak-anak lebih baik berpuasa gitu, Mas atau Abang gitu, daripada mendapatkan makanan yang nggak jelas gitu dari ayah gitu. Gitu. Nah, kalau peran itu lebih kepada persoalan perkembangan gitu, tanggung jawab perkembangan. Yang tadi itu empat ini Kang Irvin, spiritual, emosional, intelektual, sosial, sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak gitu ya Kang. Tahap perkembangan ya. Iya betul. Jadi, nah kemudian ketika ayah tidak berperan ini sudah sama-sama kita paham. Cuman mungkin saya sedikit menambahkan Kang Irvin, kalau di Indonesia ketika fatherless ini, kalau di luar negeri fatherless ini atau busung ayah ini itu yang pertama kena itu adalah yang nomor 2 Kang, father hunger dan daddy issues. Kalau father hunger itu lebih ke anak-anak laki-laki sebenarnya Kang Irvin. Itu. Jadi kalau ayah tidak tokoh dan peran yang tidak optimal, jadi kan kita sering menyebutnya dengan busung ayah gitu ya Kang Irvin gitu. Nah, busung ayah itu kalau di luar negeri itu dia langsung ke father hunger dan daddy issues. Father hunger itu anak laki-laki yang kena fatherless. Kalau daddy issues itu adalah anak perempuan, gitu kan. Tapi anehnya di Indonesia, kalau sebuah keluarga terkena busung ayah itu, yang korban nomor pertama satu-satunya di dunia itu, kalau negara yang fatherless country itu adalah Indonesia. Yang korban pertama itu istri, Kang. Itu. Istri yang pertama itu. Jadi rupanya gini Kang Irvin, kalau di luar negeri itu, kenapa busung ayah itu dampaknya langsung ke anak-anak? Karena sangat individual kan Kang ya, keluarganya sangat individual. Kalau di Indonesia kita masih bukan nuclear family lah gitu Kang, masih Kang Irvin walaupun kita misalnya gitu hidup di sebuah komplek gitu ya, kalau ada anak kita masih bisa lah ngomong dengan tetangga gitu. Tolong anak saya ini saya lagi sakit, nggak benar-benar nggak bisa ke masjid gitu ya. Kita bisa titip gitu kan ya. Masih bisa ya. Bisa kamu nanti anak ikut ke masjid ya gitu supaya pembentukan kelaki-lakiannya kan gitu ya kan. Nah, dampaknya yang paling dasar ini dan menurut hemat saya adalah ketika ayah tidak menjaga marwahnya itu adalah korban pertamanya istrinya, Kang. Istri, oke. Iya, jadi istri gitu. Nah, nanti terjadilah hal yang semacam ini seperti perceraian, KDRT, selingkuh, LGBT, kesehatan mental yang hancur-hancuran dari seorang istri, gagalnya parenting partnership, itu karena istri yang jadi korban, Kang. Korbannya. Dan gitu. Kesehatan mentalnya istri di Indonesia, Kang, itu kan menurun ya, Kang ya, karena fatherless ini, karena busung ayah ini. Nah, kalau anak laki-laki itu, ini Kang, LGBT. Nah, sekarang kan kita sudah sama-sama melihat bukti nyata ya, yang nggak bisa kita lari dari bukti nyata di depan kita itu, LGBT yang luar biasa di anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki yang usia biologisnya jauh lebih maju dari usia psikologisnya, itu Kang. Setiap hari kita disuguhi berita-berita dan fakta-fakta, data-data. Kenapa anak umur segini kok itu harusnya dia sudah bisa bukan dengan berpikir secara otot gitu, tapi kenapa kok mudah bisa misalnya membunuh misalnya dan lain-lain. Kalau anak perempuan daddy issues, nah daddy issues itu sudah sama-sama tahu lah, dua ini yang paling berat bagi anak perempuan. Seks bebas, sudah kita sama-sama tahu Bapak dan Ibu, seberapa persen anak-anak di Indonesia yang usia kelas berapa ya, usia setara dengan kelas S2 SMP yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Itu jumlahnya 60% lebih ya Kang. Nah ini salah satunya adalah karena daddy issues. Jadi tidak ada tokoh ayah, baik secara jinsiah, ayah itu nggak muncul gitu ya. Atau secara jinsiah, secara seksualitas, ibu tidak membantu ayah untuk menjelaskan laki-laki yang baik itu seperti apa. Gitu. Ya. Nah, kemudian periksa dan perkuat relasi spiritual, ini sudah sama-sama kita paham lah Kang Ervin ya, khususnya bagi ayah ini, memantaskan diri kita sebagai penerima amanah tubuh kembang. Misalnya kalau anak kita Allah amanahkan pendengaran di usia 0-7 tahun, berarti memang pintu masuk supaya kita bisa menjaga marwah kita adalah lewat pendengaran. Nah, berarti memang
tahsinul Quran harus diselesaikan gitu ya Kang Erwin ya. Gitu. Karena salah satunya adalah kita harus amanah dengan pendengaran yang Allah berikan gitu ya. Kemudian seterlibat apa Allah di dalam pengasuhan anak-anak. Kemudian seberapa terhubung tersambung ayah kepada Allah. Ini maksudnya gini Kang Erwin, misalnya kalau ada persoalan dengan anak-anak atau di rumah tangga, nah ayah itu pola menyelesaikannya seperti apa gitu loh Kang. Harga dirinya akan hancur ketika banyak sekali persoalan dan rumah tangga itu bukan kepada Allah gitu loh Kang, diselesaikan lebih dahulu tetapi dengan cara-cara yang lain. Ini menghebatkan diri, itu ini sudah seringlah kita bicarakan soal utang-utang pengasuhan. Jadi kalau ada seorang ahli dari Amerika, Kang Profesor di Fadring ini, dia menyebutkan seorang laki-laki sejati itu how to be a man gitu, itu adalah laki-laki yang mengakui tentang utang pengasuhannya Kang. Itu. Jadi laki-laki yang hebat itu laki-laki yang mengakui bahwa ke istrinya bahwa aku punya utang pengasuhan seperti ini. Gitu. Jadi bukan laki-laki yang mengakui utang pengasuhan itu bukan laki-laki yang penakut, tapi laki-laki sejati kata para ahli, kata profesor itu. Jadi ini menghebatkan diri itu, jadi laki-laki sejati, salah satu ciri laki-laki sejati itu adalah mengakui tentang deposit pengasuhan. Gitu. Bilang sama istri gitu, Dek, aku ini orangnya emosional. Karena begitulah yang aku dapatkan di umur 15 tahun. Dan kamu adalah orang terbaik, coach yang terbaik Allah pilihkan untuk mendampingiku untuk menyelesaikan utang pengasuhan ini. Nah itu kata para ahli, itu laki-laki sejati itu Kang. Itu laki-laki yang punya marwah harga diri itu Kang, gitu ya. Jadi bukan dia bersembunyi di balik apa gitu loh Kang. Itu kan gitu, bukan itu. Nah ini polanya kan seperti itu ya Kang ya, mengatasi. Menyadari dulu gitu Ustaz ya, menyadari utangnya seperti apa dulu menjadi hutang. Iya, betul Kang. Betul, Kang. Terus kemudian hubungan dengan pasangan, ini sudah ya sering kita bahas nih, mohon maaf punten ya Bapak Ibu, saya ulang sedikit gitu tentang pentingnya kenapa perbaiki sisi dalam Allah akan perbaiki sisi luar. Sisi dalam itu adalah memperbaiki pernikahan gitu loh Kang. Itu ayah yang hebat itu, yang punya harga diri itu adalah ayah yang terus memperbaiki sisi dalamnya dia. Sisi dalam itu pernikahan gitu loh Kang. Itu yang nanti Allah mudah-mudahan akan perbaiki sisi luarnya. Sisi luar itu persoalan pengasuhan, mengasuh anak-anak dan lain-lain. Nah, ada beberapa cara seperti misalnya memeriksa roadmap. Apakah pernikahan kita ini sudah punya tujuan atau belum gitu. Menjadi seorang ayah yang punya marwah yang luar biasa itu, dan harusnya dia sudah menentukan ini pernikahan kemana gitu ya. Dia sudah harus sosialisasikan ke istrinya, termasuk mensosialisasikan ke anak-anaknya. Ini bahtera ini kemana? Ayah lagi pegang nakoda ini nak, atau ke istrinya. Ayah lagi berada di tahap ini sekarang. Ayah sedang membutuhkan ini gitu. Nah itu yang kita sebut dengan ayah yang punya marwah itu. Jadi kebayang Kang Erwin kalau misalnya ada seorang ayah yang dia membawa bahtera rumah tangga, tetapi dia nggak menjelaskan kepada penumpangnya ini mau kemana gitu loh Kang gitu ya. Nggak ngajak diskusi gitu. anggota-anggotanya gitu Ustaz ya. Betul, dan nggak membawa misalnya Kang, bolehlah nanti istri dan anak-anaknya itu di umur-umur tertentu boleh dibawa ke haluan Kang, ke kamar kemudi supaya melihat badai itu seperti apa, bagaimana mengatasi badai gitu dan lain itu loh Kang, gitu. Melihat kencangnya angin seperti apa. Gitu. Ini contoh saja ya Bapak Ibu yang ini sudah seringlah kita bahas ya. Teman-teman di Aulia sudah khatam lah persoalan roadmap pernikahan ini. Ini penting, ini yang kita sosialisasikan kepada istri kita terutama supaya surga kita sama gitu ya Kang ya di Ar-Ra'd 23 itu. Jadi kita nggak terlalu banyak. Jadi efisien dan efektifnya mengelola rumah tangga itu salah satunya adalah Kang ketika tujuannya sama gitu loh Kang. Gitu. Ini kan Ar-Ra'd 23 nih gitu ya. Kemana-mana di mana Allah menyiapkan surga Aden ya gitu ya Kang ya. Surga Aden yang di sana nanti akan ketemu suami, istri, anak, siapa lagi tuh Kang? Mertua, mantu, besan dan lain-lain ya gitu Kang. Nah, ini perjalanan ini Kang, perjalanan bahtera ini Kang, kapal ini di tahap yang ke-1 kasih tahu sama para penumpang kapal, terutama kepada istri gitu ya Kang ya. Karena dia adalah bahagian kita dalam nanti kita mengatakan, Dek, di depan ini sekitar 20 menit lagi kita akan bertemu dengan gelombang yang besar. Itu misalnya di tahap 5 tahun awal pernikahan atau di 3 tahun, di 15 tahun pernikahan kita misalnya di tahap yang ketiga misalnya gitu. Ini kan harus kita sampaikan kepada istri kita gitu Kang ya. Ini tolong pelampungnya, ini ke anak-anak dipakaikan pelampungnya karena kita akan mengalami masa
masa ini yang sangat lomba, toleransi yang sangat luar biasa. Nah itu menurut hemat saya Kang, ini nasihat buat saya sebenarnya Kang. Seorang ayah yang punya marwah yang kuat, harga diri yang kuat itu adalah yang menjelaskan ini kepada anak-anak, kepada istrinya. Iya, iya. Itu kan 5 tahap ini kan gelombangnya luar biasa ini Kang. Itu. Ini tentang Kebayang kalau setiap istri sama sekali nggak tahu. tahapnya, apa Ustaz? Ini tentang setiap tahapnya itu dalam hitungan berapa tahun, Ustaz? Kalau secara teorinya 5 tahun sih Kang sebenarnya. Oh Ya, gitu. 5 Siap, tahun, siap, ya. siap. 5 tahun, ya. Baik. Kemudian pengasuhan. Nah, pengasuhan itu kemarwahan seorang ayah itu adalah dari misalnya memeriksa ilmu dan waktu yang dia punya nih Kang. Gitu. Karena tadi sudah disampaikan mengasuh itu nggak bisa kalau hanya memberikan waktu luang, gitu kan. Mengasuh itu tidak bisa hanya sekedar antara petik ya Kang Evin, tidak sebetulnya hanya mengandalkan fitrah saja gitu loh Kang. Gitu. Tapi membutuhkan memang membutuhkan ilmu gitu loh Kang, ya. Membutuhkan caranya seperti apa gitu loh Kang. Kemudian memeriksa apakah kita ini tim atau solo karir. Ini ya, gitu Kang ya. Yang sering orang menyebutnya serumah tapi nggak sejiwa gitu loh Kang. Serumah gitu tapi nggak sejiwa gitu. Masing-masing individual masing-masing gitu ya. Betul. Ini sudah pernah kita bahas juga Bapak dan Ibu, adalah memeriksa prinsip pengasuhan. Termasuk ini juga di sekolah gitu ya, apakah masing-masing guru itu prinsipnya sama atau tidak gitu. Kalau nggak sama, pengaruhnya ke pola gitu. Nah, yang terakhir adalah soal roadmap. Ini yang sudah Bapak Ibu sudah pahami tentang mengasuh anak laki-laki, anak perempuan pasti berbeda, betul kan ya? Pasti berbeda gitu. Nah, marwahnya ayah itu memastikan roadmap ini gitu loh kan? Memastikan bahwa mendidik anak laki-laki itu ujungnya qawam. Memastikan kepada ayah itu adalah membawa anak laki-laki ke sekolah yang mana yang akhirnya akan membawa dia ke qawam gitu loh kan. Jadi memberhentikan hubungan dengan pihak sekolah atau pihak luar lain ketika dia melihat bahwa ini nggak benar ini gitu. Jadi bukan urusannya ini sekolah kita kolaborasi ini nggak akan membawa anak-anak ke qawam gitu. Nah ayah itu kan marwahnya dia ayah, dia ambil anaknya, dia cari yang akan membentuk, atau mungkin dia akan putuskan homeschooling misalnya gitu Bang, karena dia nggak menjumpai sekolah yang akan membawa anak laki-lakinya menuju qawam. Demikian juga dengan anak perempuan, gitu kan, problem anak perempuan. Dia misalnya umur 7 tahun itu apa yang dilakukan untuk anak perempuan, kan keperempuanan targetnya kalau saya baca kan di Terbiatun Nisa itu targetnya seorang ayah itu memimpin rumah tangganya untuk anak perempuan kan cuma 4 gitu Kang ya. Bagaimana menjaga keperempuan anak perempuan itu dengan 4 itu, mengenalkan keterampilan, kehebatan, kepribadian Bunda Maryam, Bunda Khadijah, Bunda Fatimah dan Bunda Aisyah. Target sebuah sekolah kepada anak perempuan kan targetnya sebenarnya 4 gitu loh Kang ya. Memastikan anak perempuan itu sudah mengenal 4 perempuan hebat ini gitu ya. Baik. Ini sudah ya Kang ya, udah pernah kita bahas juga. Ini kalau kita mau kolaborasi gitu, seperti tidak jualan fasilitas tapi kapasitas gitu. Apakah bentuknya nanti sekolah atau boarding atau apa saja gitu. Ini yang keenam, yang tadi sudah kita pernah bahas, loving, coaching dan modeling. Ini prosesi Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail gitu ya. Bagaimana 3 hal yang beliau lakukan itu adalah loving, mencintai, kemudian membimbing, coaching, dan kemudian modeling, teladanan gitu ya. Nah, ini pola yang menurut hemat saya adalah yang harus dilakukan oleh para ayah. Nabi Ibrahim menunjukkan mencintai itu dengan ujaran, dengan tindakan, dengan perlakuan gitu ya, ya bunaya itu. Kemudian membimbing dengan Nabi Ibrahim mengatakan, maka fikirkanlah apa pendapatmu gitu. Jadi beliau memang memposisikan betul karena beliau tahu betul tahap perkembangan Nabi Ismail. Jadi marwahnya ayah itu kepada anak-anak dengan 3 ini Kang gitu. Mencintai anak, membimbing. Kemudian kenapa kita melakukan semua itu? Karena kita nggak mau anak-anak kita masuk sebuah penjara yang bernama ini mudah-mudahan nggak terlalu nggak terlalu mengada-ada ya. Jadi di Amerika Serikat itu ada sebuah penjara kan namanya Center for Fatherless Men gitu. Jadi penjara dalam tanda petik ya Kang ya. Jadi itu sebuah tempat di mana anak-anak yang tidak punya ayah gitu loh Kang. Gitu. Gitu.
Jadi kita nggak mau lagi menambah penjara ini gitu loh Kang. Gitu. Itulah sebabnya kenapa kita bahas tadi soal marwahnya ayah itu adalah qawam. Qawamnya ayah itu adalah bagaimana dia bertanggung jawab menjalankan dan memastikan roadmap pernikahan dan roadmap pengasuhan anak-anaknya. Nah, maka ayah adillah gitu ya, ayah ada secara pertumbuhan dan ayah hadir secara perkembangan. Hadirlah dengan punya harga diri. Nah, harga diri ayah itu adalah dengan istiqomah dan istimroriyah gitu Kang Ervin. Keberlanjutan gitu Ustaz ya. Betul. Jadi kemarwahnya itu adalah dia punya rasa istiqomah yang luar biasa, terikat dan terlibat gitu dengan anak-anaknya setiap tahap perkembangan. Dan dia konsisten gitu loh Kang. Ayah itu harga dirinya adalah dia mengatakan pada dirinya, saya ini koma bukan titik gitu loh Kang. Gitu. Jadi kita yang harus berubah dan lain-lain. Dan nggak menyerah. Ini komitmen gitu, ayah dan nggak menyerah, betul. Ini komitmen ayah sebagai seorang laki-laki. Nah, ini ada beberapa item-item aja gitu, beberapa list yang harus kita lihat sejauh apa komitmen kita sebagai seorang ayah. Kemudian konsistensi istimroriyahnya itu Kang. Nah, kita bisa ngelihat ada beberapa ukuran-ukuran konsistensi seorang ayah. Saya konsisten meski mood lagi tidak baik. Saya tetap bisa membersamai keluarga dalam semua keadaan gitu. Saya tipe ayah suka menjaga janji dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang saya mohon maaf terbatas banget pengetahuan ini yang bisa saya sampaikan gitu. Jadi intinya adalah ketika marwah ayah itu apa? Marwah ayah itu adalah keqawaman. Keqawaman itu apa? Ayah yang bertanggung jawab terhadap pernikahan pengasuhan, terutama bertanggung jawab terhadap pengasuhan. Nah, itu yang cara menjaga qawam seperti apa yang sudah saya sampaikan. Punten sekali lagi Kang Ervin, mohon maaf atas banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jadi kepikiran nih Ustaz. Titip juga kepada pengurus Istia dan MT ya. Ya, kayaknya tentang keayahan ini nggak akan cukup kalau kita bahas jadi bahan diskusi aja gitu, Ustaz. Jadi bahan knowing kita. Iya. Tetapi kayaknya perlu workshop nih. Para ayah ini perlu dilatih, Ustaz. Dilatih ekspresif gitu kan, supaya ayahnya nggak jaim sama anak kandungnya jaim kan repot juga gitu. Jadi mungkin program lanjutan dari ini adalah kita bikin workshop bagaimana ayah menjadi ayah yang terampil, ayah yang kalau saya gitu. Mengusulkan Kang Ervin kalau di Aulia anak-anak kelas 4, 5, 6 dengan ayah rombongan aja saya pergi ke suatu kota Jogja tapi nomani paket gitu ayah gitu. Oh, ya. Anak sama ayah aja gitu ya, seru juga. Anak sama ayah aja gitu loh Kang. Itu mungkin programnya agak sedikit ngeri-ngeri sedap gitu, tapi dampaknya luar biasa Kang. Gitu. Daripada kita ayah-ayah kan kalau Zoominar ini ya kelamaan bisa jadi racun gitu kan. Jadi dulu kita punya namanya Father's Day Ustaz. Father's Day satu hari bersama ayah di kelas. Tapi ini menarik juga nih. Field trip bersama ayah. Waduh seru juga. Kayaknya anak-anak bakalan punya bonding yang lebih hebat tuh. Gitu. Iya. Baik, para partisipan, alhamdulillah ini sudah ada 76 yang ikut menyaksikan ayah bunda yang sudah hadir tadi, bahkan juga disinggung sedikit tentang peran bunda yang tidak kalah hebat gitu ya. Bagaimana bisa bersama-sama untuk membangun marwah ayah kepada di keluarga gitu. Kita akan buka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan dulu, bisa langsung raise hand gitu ya. Untuk lebih interaktif atau boleh bertanya di kolom chat, nanti dibantu sama Istia. Nah, ini ada dari Ustadz Irfan nih. Ayah Gavi, setelah ini saya ke Ayah Gavi ya. Saya bacakan yang di chat dulu ini dari Ayah Irfan. Ini mirip-mirip Irfan. Ayah Irfan izin bertanya, gimana menangani anak bungsu yang nempel sama ibunya terus? Jadi ini ibunya sangat full power ini gitu ya. Kurang main outdoor, sementara kakak-kakaknya senang main outdoor gitu. Jadi beda karakter nih anak bungsunya itu. Nah, gimana nih Sat untuk melepaskan tempelannya itu kepada sosok ibu nih? Yang pertama selesaikan dulu persoalan ibunya Kang gitu. Oh gitu ya. Supaya ibunya jangan nempel ke anaknya gitu. Ya, itu kalau menurut saya yang pertama adalah Kang membuatkan murabi baru dari anak bungsu. Nah, murabi itu nggak bisa kita. Murabi itu kakaknya harusnya
gitu ya. Jadi Oh. kalau kadang-kadang kita Kang gitu bahasanya udah nggak sama dengan anak bungsu gitu loh Kang. Kadang-kadang aktivitas kita agak susah nih Kang dengan anak bungsu gitu. Nah kalau saya mendingan dicarikan yang agak umur-umurnya agak deket gitu loh Kang gitu. Jadi bagus itu sebenarnya kakak sulung. Nah kakak sulung itu dua hal Kang. Yang pertama adalah kita melatih kakak sulung itu untuk bertanggung jawab. Itu target kita tuh Kang gitu. Target kita. Jadi kita sampaikan kepada kakak sulungnya, ayah sudah memberikan apa itunya, ayah mau mendistribusikan tugas, kamu shadownya ayah gitu ya. Melatih dia untuk menjadi ayah baru gitu loh Kang. Gitu. Nah, kakaknya perempuan nih Ustaz, sebenarnya saya bungsu laki-laki, gimana Ustaz? Nggak apa-apa Kang. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu kan. Jadi menurut amat saya itu pertama kita siapkan. Jadi nanti anak kakak sulung itulah yang nanti akan membawa melatih binaannya ini Kang, gitu yang anak bungsu ini. Gitu. Nah, ya ada itu, fungsi pendelegasian juga ke sana gitu Ustaz ya. Dan iya, Kang. kakaknya merasa dihargai juga dengan dilibatkan dalam itu Ustaz. Betul. Jadi ini sekali dayung 2-3 pulau terlampau nih Kang. Gitu. Nah, pasti perlu ada kesepakatan sama kakaknya juga gitu di belakang layar gitu. Iya, itu. Makanya menurut hemat saya kakaknya mau perempuan mau laki-laki, menurut hemat saya ayah pergilah berdua aja gitu ya, pergi makan bakso atau kemana gitu. Itu penting buat anak sulung. Jangan memberikan dialog di rumah, nanti ibunya nguping gitu loh Kang. Gitu ya. Jadi pergilah keluar. Kak, ayah lagi ada masalah nih Kak, adik kamu yang bungsu gitu. Iya. Jadi menurut hemat saya ini sekali dayung 2-3 pulau terlampau nih Kang. Siap. Memberikan perkembangan kematangan buat kakak sulung itu yang pertama. Ya, betul. Ya. Terus yang kedua adalah menurut saya proses yang tadi itu Kang. Perlunya ayah menjaga marwahnya ayah. Apa itu? Ketegasan-ketegaan gitu kan. Nah, ini perlu penyapihan nih Kang, gitu. Perlu ketegasan dan ketegaan gitu. Jadi memang perlu supaya anak-anak juga mulai tahu bahwa ada boundaries, ada batas-batas gitu loh Kang. Ini batas-batasnya, ada batas-batasnya. Apalagi anak-anak yang sudah mau masuk ke usia-usia misalnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Karena Allah sudah siapkan itu untuk hal semacam anak-anak siap disapih itu sudah siap sebenarnya. Dia tahu naik dan turun, dia tahu hitam putih, dia tahu baik dan salah. Sebenarnya sudah siap gitu loh Kang gitu. Jadi makanya kalau kita masih menyambanjain dia atau apa, sebenarnya kita memperpanjang persoalan dia sebenarnya gitu loh Kang. Tapi ayah perlu juga tuh ngobrol sama ibunya berarti ya Pak Ustadz ya. Ayah perlu ngobrol sama ibunya ngempel terus itu. Iya kan wajib kan karena kita tim ya Kang ya gitu. Nah kita tim kita harus menyepakati gitu loh Kang keputusan-keputusan, policy-policy dan lain-lain. Baik Ustadz, saya lanjut ke penanya kedua yang lebih dulu untuk raise hand ini ada Ayah Gavi. Silakan Ayah Gavi dibuka mic-nya untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Gavi. Ya, izin Ustadz Irwan dan Pak Erwin, maaf ini kurang bagus sinyalnya jadi tidak on cam. Siap. Baik. Menarik sekali tadi temanya. Terima kasih. Pertanyaan saya terkait dengan saya pernah mendengar baca artikel terkait dengan fitrah reproduksi anak. Yang saya ingat dari artikel tersebut, nanti mohon pencerahannya Ustadz, di situ bahwa pola asuh atau marwah peran dari orang tua, terutama ayah itu memang besar sekali ketika anak itu usia balik. Tapi di situ disampaikan bahwa pola asuhnya sebaiknya cross. Ketika untuk anak perempuan sebaiknya ketika akil balik itu lebih dekat dengan bapaknya, ayahnya, agar dia mendapatkan semacam kemanjaan, pujian yang cukup gitu dari ayahnya sehingga tidak dalam tanda kutip tidak mudah tergoda laki-laki. Di situ dijelaskan seperti itu. Kemudian yang laki-laki, yang anak laki-laki ketika balik dia harus lebih dekat dengan ibunya ketika agar dia lebih tahu bagaimana perempuan yang baik, kemudian bagaimana menghargai atau menghormati perempuan. Yang saya baca, saya ingat seperti itu. Nanti mohon elaborasi dan pencerahannya Ustadz, atau mungkin juga ada dasarnya hadis atau apa. Terima kasih Ustadz. Baik, Ayah Gavi. Saya deg-degan kalau dipanggil Ustadz nih Ayah Gavi.
Memang. Eh, Jadi kalau yang sepengetahuan saya Gavi, Ayah Gavi, benar Ayah Gavi. Jadi memang ada semacam parenting partnership namanya di usia balik itu. Jadi membentuk keakilan anak-anak di usia balik itu memang ada cross gitu. Jadi misalnya ibu mengajarkan kepada anak laki-laki bagaimana menghargai anak perempuan itu secara jinsiah, secara seksualitas. Dan ayah juga mengajarkan kepada anak perempuan memilih laki-laki itu seperti apa dengan proses modeling. Ayah mencontohkan. Tapi yang saya tahu nih Ayah Gavi, dalam proyek akil itu harus ada kepala proyek gitu. Jadi nggak bisa kalau nggak ada kepala proyeknya. Nah, kepala proyeknya itu ayah gitu. Ayah itu yang jadi kepala proyek. Jadi anak laki-laki atau anak perempuan dalam fitrah seksualnya itu khususnya di usia balik itu memang harus ada yang pemimpinnya gitu Ayah Gavi. Nah, pemimpin itu adalah ayah gitu. Nah, nanti pembahagian itu dari ayah yang tadi Ayah Gavi sebutkan. Jadi mungkin buat anak-anak anak perempuan gitu mungkin melibatkan ibu dari sisi yang tadi itu soal jinsiah, soal seksualitas. Kepada anak laki-laki seperti yang tadi Ayah Gavi sebutkan. Tapi mereka butuh proyek kepala proyek. Karena apa Ayah dan Bunda? Karena di usia ini memang sangat rentan nih persoalan ketegasan dan ketegaan. Di usia ini kita harus bicara soal konsekuensi. Di usia ini kita harus bicara soal apresiasi. Nggak bisa tidak, harus ada proses simulasi. Jadi emang harus ada orang yang memutuskan gitu loh Kang Ayah Gavi. Gitu ya. Misalnya soal konsekuensi emang harus ada gitu. Jadi nanti kalau konsekuensi kepala proyeknya nggak ada, kalau ke ibu nanti ibunya bilang, waduh gimana ya gitu. Aduh rasanya, aduh nggak dimaafkan, gimana tuh nggak tega gitu. Nah pertanyaannya mungkin Ayah Gavi, gimana kalau proyek akil ini dipimpin oleh seorang ayah yang gitu loh. Ini proyek baru nih, tantangan baru. Jadi gimana ayah yang mungkin karena mempunyai hutang pengasuhan, ketegasan dan ketegaannya nggak kuat gitu Ayah Gavi. Nah inilah yang menurut amat saya ibu harus memerankan dirinya seperti jadi co-host gitu. Citra ayahnya, marwah ayahnya tetap terjaga. Tapi ibunya gitu misalnya gini, kalau kita ngomong nih Ayah Gavi, ngomong dengan anak laki-laki nih mengakil balikan anak laki-laki. Misalnya kita udah tahu nih suami dari seorang istri, dari ibu misalnya gitu ya, agak susah gitu ke Kang Ervin untuk mengatakan iya kepada iya, tidak kepada tidak gitu ya. Nah berhadapan dengan seorang anak nih balik gitu misalnya, ayah aku boleh nggak malam ini nginep di rumah temanku gitu ya. Ini ayahnya susah emang nih karena utang pengasuhan gitu loh Kang untuk mengatakan iya atau tidak gitu ya. Nah ibu perankan aja seperti Bunda Hajar menghandle yang harusnya diperankan oleh Ayah Ibrahim ketika Nabi Ibrahim nggak ada. Gitu ya. Jadi handle Ayah aja. Ibrahim saat itu sedang LDR gitu ya? Iya Kang, iya gitu. Kalau nunggu kan lama ya waktu itu belum ada WA dan lain-lain. Gitu. Nah jadi co-host aja menurut saya gitu ya. Jadi misalnya ibu yang punya kelebihan, punya ketegasan dan ketegaan, ambil alih aja. Ibu mengatakan bahwa nak pertimbangannya begini, jadi keputusannya adalah malam ini memang nggak bisa nginap di rumah temanmu. Itu kalian semuanya nggak bisa mendadakan. Satu kalimat yang paling penting adalah dalam menjaga marwah suami atau menjaga ayahnya anak-anak, ibu co-host. Ibu bilang, kan seperti itu kan ya? Nah, gitu ini kalimatnya sederhana, tetapi marwahnya ayah tetap terjaga gitu. Jadi begitu mungkin Kang Ayah Gavi gitu. Jadi harus ada pimpin proyek gitu. Karena ini proyeknya luar biasa Ayah Gavi. Proyeknya panjang ini di sekitar 8 tahun atau sekitar 5 tahun dan sangat kritis dan krisis gitu ya. Anak kita sedang berkompetisi dengan pihak luar nih. Itu. Kalau kita ambil sedikit telat mengambil ini, pihak luar sudah mengintai nih Kang itu Ayah Gavi. Seperti kalau teman-teman di Aulia mengatakan bahwa orang sangat serius mengurus anak balik kita gitu. Harusnya kita lebih serius mengurus anak balik kita gitu. Orang mungkin betul. Di luar itu serius menghancurkan anak balik kita, harusnya kita lebih serius menjaga anak balik kita. Gitu. Allah. Mohon maaf Ayah Gavi. Mau Ayah? Iya. Bisa kalau emang kebetulan LDR jadi memang kayaknya jalan sekali. Masya Allah. Baik Ayah Gavi, terima kasih untuk pertanyaannya dan Ustadz ini di kolom chat ada 2 pertanyaan yang mirip-mirip. Nah ini pertanyaan ketiga. Setelah ini kita mungkin Pak Akbar akan tag foto kita sama-sama dulu nih sambil foto ya Pak Akbar. Nanti kita lanjutkan sesi kedua pertanyaan berikutnya. Jadi Ayah Bunda jangan meninggalkan Zoom kita dulu. Di sini di chat ini ada 2 pertanyaan yang mirip dari Ayah Zaki dan Ayah Rizky, Ayah Selena nih.
tentang tuntutan pekerjaan yang harus sering keluar kota itu ya. Jadi interaksi secara fisik itu sangat minim dan mungkin komunikasi hanya lewat video call. Bagaimana tetap bisa membangun marwah ayah ya, dengan kondisi yang jarang bertemu dan interaksi secara fisik itu sulit gitu ya. Nah ini tadi ada sekelumit tentang kisah Ibrahim, mungkin bisa lebih perdalam lagi Ustadz peran Hajar saat itu bagaimana gitu Ustadz. Iya, jadi intinya ayah bahwa tidak ada menurut saya semacam terminologi yang mengatakan bahwa ayah yang jarang ketemu itu tidak bisa menghebatkan anaknya. Gitu. Menurut saya banyak sekali catatan-catatan sejarah yang menyampaikan kepada kita bahwa berjarak jauh itu sangat memungkinkan gitu, dan banyak sekali kisah sukses itu menghebatkan anak-anak. Persoalannya adalah gitu, bagaimana kita mengisi jarak jauhnya itu kan gitu yang beri persoalan gitu ya. Kalau bukan soal jarak jauhnya, banyak sekali sejarah jarak jauh itu juga orang berhasil. Sekarang kontennya jarak jauh itu apa gitu. Nah, dari situlah kita belajar misalnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau saya menyebutnya dengan dua tadi, Kang Irvin. Beliau memahami betul perkembangan Nabi Ismail. Sehingga kalau berkomunikasi dengan Nabi Ismail, walaupun jarang ketemu, tetapi Nabi Ismail merasa bahwa dia sangat dekat dengan ayahnya. Sampai dia mengatakan, ya abati gitu, sangat dekat. Karena apa? Kadang-kadang gini Kang, ayah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, anak-anak LDR itu, yang LDR itu, kalau ayahnya memulai segala sesuatu dengan laughing, gitu, anak itu akan membalas laughing itu. Ini catatan kita nih ayah. Jadi laughing itu pasti dibalas dengan laughing oleh anak-anak kita. Yang paling menarik, kalau kita mencintai anak-anak kita dan anak-anak kita merasa dicintai, dia kasihnya bonus 2 gitu ayah. Anaknya itu. Yang pertama adalah dia akan kagum sama kita. Kenapa? Dia akan taat sama kita karena dia kagum sama kita, bukan karena takut. Gitu. Nah ini bonus ini yang kita harapkan dari proses yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Itu satu. Yang kedua adalah ternyata Nabi Ibrahim sangat menjadi seorang coach yang luar biasa meskipun jarak jauhnya gitu. Lebih lah dari kita jarak jauhnya gitu, nggak ada hubungan apa-apa gitu. Nah, apa yang menarik dari Nabi Ibrahim adalah coach yang menjadi coach yang baik itu ya tadi itu ya Safat 102 itu Nabi Ibrahim cara mengerti gitu ngomong dengan anak umur 11 tahun itu seperti apa gitu. Kalau saya mengatakan Kang, ayah semua atau ibu yang bertanya, menurut saya Nabi Ibrahim itu tahu tahap perkembangan anaknya. Jadi kalau LDR menurut saya bawa buku tahap perkembangan 1 itu menjadi sesuatu yang mutlak itu. Itu. Jadi bawa buku tahap perkembangan anak ayah umur berapa? Umur 10 tahun gitu ya. Nah, umur 10 tahun kita lihat tuh anak 10 tahun openingnya gimana gitu. Sama seperti guru-guru di Aulia. Kan kalau guru-guru kelas 1 SD pasti openingnya berbeda dengan opening guru kelas 4 atau 6 gitu. Betul. Karena tahapannya berbeda. Pasti nanti dia hormatnya anak-anak itu, kalau misalnya nih, guru kelas 4, dia nggak ngerti anak kelas 4, openingnya seperti anak kelas 1. Itu susah tuh anak-anak menghormati dia, susah gitu. Karena memang nggak nyambung gitu ayah bunda. Misalnya gini, ke anak-anak kelas 4 ditanyain, apa kabar? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oh anak kelas 4 bilang, anak kelas 4 ngamuk nih kalau gini. Ngamuk gitu ya. Karena udah nggak pas sama dia. Nah, menurut saya yang terakhir adalah modeling. Nah, 3 hal ini menurut saya kita belajar dari Nabi Ibrahim. Modeling itu percontohan baik spiritual dan lain-lain. Nah, secara teknis ayah yang pertama adalah kalau belajar Nabi Ibrahim itu anak 0 sampai 7 tahun, sebenarnya anak-anak itu yang dia butuhkan dari ayah itu adalah psikologisnya sebenarnya perannya. Kalau ayah nggak ada secara fisik dia kuat, dia sangat kuat untuk nggak punya ayah secara fisik. Karena apa? Karena basicnya di umur itu ibu sebenarnya. Jadi kalau gitu ibu bisa handle sebenarnya peran-peran ayah secara psikologis gitu ya. Nah, nanti kita berhadapan dengan anak umur yang tadi di atas, umur 10 tahun ke atas. Karena di umur itu anak-anak sudah membutuhkan tidak hanya peran gitu, tapi dia membutuhkan fisik. Dia butuh modeling di usia itu. Bagaimana laki-laki itu sedih, dia butuh wajah ayah sedih itu seperti apa. Bagaimana laki-laki menyelesaikan persoalan, dia butuh itu. Bagaimana laki-laki bersukaria, bagaimana laki-laki gembira, dia butuh itu. Makanya kalau di sekolah itu, guru-guru kesempat 5-6 itu harus guru-guru yang ekspresif gitu. Supaya anak bisa belajar. Jadi jangan guru yang agak, maaf ya Bapak Ibu ya, jangan guru yang datar aja gitu Bapak Ibu ya gitu. Jadi bagaimana? Jadi anak-anak nggak punya modeling gitu menyelesaikan persoalan seperti apa. Nah kalau gitu seperti apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar,
ya kita boleh minta tolong ke orang lain kan gitu ya Kang ya. Bunda Hajar waktu itu kan minta tolong kepada kabilah-kabilah yang lewat gitu. Wahai kabilah yang lewat, tolong ajarkan Nabi Ismail. Ismail ini berburu seperti apa? Kenapa? Nabi Ismail butuh dua, dia butuh peran dan dia butuh tokoh, dia butuh fisik dan butuh secara psikologis. Nah itulah sebabnya Kang Ervin yang tadi saya sebutkan dari awal, marwah ayah itu tidak hanya terbatas ayah secara fisik dan batin di rumah. Tapi butuh juga ayah-ayah yang ada di pengurus masjid gitu loh Kang gitu ya. Jadi dia juga harus memperbaiki gitu Kang tentang marwahnya, peran dia di masjid sebagai seorang ayah gitu loh Kang gitu. Misalnya khotib Jumat gitu, udah lebih dari sepertiga jamaah masjid itu adalah anak-anak. Kenapa nggak disapa gitu loh Kang? Itu marwah itu Kang gitu ya. Jadi sampai anak-anak merasa bahwa oh gitu ya, dia dihargai gitu loh Kang, anak-anak. Keberadaannya dihargai juga ya dia. Oh iya Kang, iya Kang, iya Kang. Dan tadi itu Kang ya, kalau kita mencintai anak, anak akan mencintai kita, kasih bonus 2. Gitu loh Kang. Ya, ya. Baik. Baik Ustaz. Masih ada suaranya Ustaz atau? Oh iya, lanjut Kang, udah Kang. Siap. Baik, jadi jarak itu tidak menjadi satu alasan gitu ya. Kita tidak bisa membangun ayah gitu Ustaz ya. Kadang-kadang gini Kang Irvin, kadang-kadang masing-masing kita ini kan tantangan mengasuhnya beda-beda ya Kang ya. Gitu. Ada yang kita mengasuh anak itu Allah takdirkan dengan jarak jauh Kang. Begitulah cara kita mendewasakan anak-anak kita, gitu ya. Karena mungkin Allah memilih kita adalah orang tua yang kuat secara emosional berpisah dengan anak-anak, gitu. Rasa rindu jadi kekuatan juga tuh, betul, ya, betul Kang, itu ya. betul Kang, gitu. Jadi persoalannya dari sisi mana kita melihatnya, gitu loh Kang. Gitu. Ada juga orang yang bisa membesarkan anak itu lebih hebat dengan persoalan dia harus close dengan anak-anaknya secara fisik, gitu loh Kang. Di rumah misalnya gitu, mungkin dia. Ada juga orang yang mungkin menghebatkan anak cara seperti itu. Ya. Jadi kalau saya Kang, marilah kita berhusnuzon dengan takdir Allah gitu loh Kang. Gitu. Siap. Jadi kalau misalnya, oh ternyata Allah kenapa ya? Pilihan kerja selalu aja jauh gitu loh Kang. Gitu. Udah pindah 5 perusahaan masih aja juga jarak jauh gitu. Jangan sampai habis webinar ini lalu ayah resign gitu Ustaz dengan alasan mau membangun marwah ayah lebih dekat. Gitu. Jadi seperti gini Kang, kadang-kadang saya pikir ayah kita ini kadang-kadang masuk surga kan beda-beda ya Kang ya. Gitu. Ada Kang Irvin yang masuk surganya adalah dia harus menjadi ayah dari 600 atau 800 orang anak. Yang setiap pagi itu berbeda persoalannya gitu loh Kang. Gitu ya. Kalaulah dia tidak punya hati yang kuat gitu, mungkin udah ambruk itu. Itu setiap pagi 600 anak. Ada orang yang anak-anak itu besar karena memang dia memang ditakdirkan dia berjarak dengan anaknya dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya pikir berhusnuzonlah kepada takdir kita. Ya. Sama takdir Allah. Pak Akbar udah siap-siap kayaknya mau mengambil foto. Gitu ya, betul. Setelah Pak Akbar ambil foto, saya ada satu pertanyaan dari saya Ustaz yang saya pengen sampaikan nanti. Tapi mangga Pak Akbar silakan kita sama-sama sebagai dokumentasi kegiatan kita pada siang hari ini. Boleh open cam ayah bunda. Pak Akbar sudah siap-siap. Mangga Pak Akbar silakan. Baik Pak Ervin, terima kasih. Ayah Irwan, punten sebentar ya Ayah Irwan. Baik. Ayah bunda silakan, kita akan mengambil dokumentasi. Silakan ayah bunda boleh open kameranya. Ya kita coba lihat dulu ya. Ini saya mau cek dulu nih, kira-kira sudah open kamera semua atau belum nih. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah open kamera. Kita masih menunggu, silahkan ayah bunda open kameranya semua. Kita akan berfoto bersama untuk dokumentasi. Siapkan senyuman terbaik buat kita semua. Oke, di halaman pertama ya. Kita nggak tahu di halaman pertama yang mana, tapi saya akan ini saja halaman pertama di laptop saya. 1, 2, 3 senyum. Oke, terima kasih. Tetap seperti itu, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Halaman kedua, silakan. Oke, dan halaman ketiga juga silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah open kameranya.
Senang sekali kita masih ada beberapa saat waktu. Silakan Pak Ervin dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih Pak Akbar supaya nggak kelupaan momen dokumentasi kita, Ustadz. Ustadz, sebelum saya buka kesempatan bertanya lagi kepada para partisipan ini, ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana kalau seorang ayah itu karakternya pendiam gitu, Ustadz. Apakah dia introvert atau ya ngomongnya sedikit gitu, Ustadz. Jadi tadi ngajak rapat, ngajak diskusi sama anak-anak itu, ya pokoknya datang ke rumah lebih banyak mungkin seorang IT atau asik dengan komputernya, asik dengan pekerjaannya nih. Ini merubah pola komunikasi dengan anak itu yang tadinya dingin supaya lebih hangat itu gimana saat itu? Ya, kalau saya sih Kang Ervin yang paling penting jangan sampai ayahnya merasa bahwa inilah gua gitu. Lo mau terima nggak terima ya terserah lo, gak? Jangan sampai gitu. Gua kayak begini gitu ya. Iya gitu. Nah, kalau itu udah agak harus diruqyah tuh Kang Ervin. Gitu ya. Jadi menurut saya karena tugas kita memang laki-laki ya, kita kan manusia segala cuaca Kang Ervin gitu ya. Gitu. Jadi memang menurut saya adalah pastikan bahwa sang ayah bukan yang tadi itu Kang, bukan yang ya terima nggak terima ya terserah gitu, enggak gitu. Tapi menurut emak saya adalah kalau ayah yang mengatakan bahwa ya tadi itu kita adalah manusia segala cuaca, kita harus berubah gitu. Nah persoalannya adalah menurut emak saya kalau di psikologi laki-laki itu Kang Ervin adalah siapa yang supporting sistemnya, gitu loh Kang. Siapa yang menjadi supporting sistemnya? Ya gitu. Nah kalau saya wahai ibu-ibu jadilah Ummu Sulaim gitu. Ummu Sulaim gitu. Jadi pelajari itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah supporting system yang luar biasa dari Abu Tolha gitu loh Kang. Gitu ya. Jadi dia tahu, dia seperti misalnya tepat rasa, tepat nada, tepat bahasa, tepat kata gitu. Yang itu jadi tahu gitu loh kan kapan kata-kata apa yang harus diucapkan, gitu. Kapan bahasa ini apa, kapan waktunya gitu loh kan. Nah saya melihat bahwa tidak ada dari keayahan itu tidak ada yang ayah yang tidak mau berubah Kang Ervin gitu ya. Tidak ada yang tidak mau berubah gitu. Cuman persoalannya supporting sistemnya siapa gitu loh Kang. Yang hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna siapa gitu loh Kang. Gitu. Nah menurut saya ibu gitu mungkin istri. Nah jadi menurut saya salah satunya Muslim itu menarik Kang. Gitu. Sangat menarik gitu. Cara beliau berkomunikasi, cara menyampaikan sesuatu ke suaminya itu menarik sekali. Kecuali Kang yang tadi itu Kang. Yang tadi itu apa mungkin ayahnya sudah iya gitu lah Kang gitu. Kalau ada begitu diruqyah aja dulu gitu Ustaz ya, kesadarannya gitu Ustaz. Iya Kang. Ya, gitu, tidak ada ayah yang mau berubah karena bagaimanapun juga tanggung jawab besar ayah adalah tadi menjaga menjalani pernikahannya secara aman, nyaman kan gitu Ustaz ya. Dan tugas sebagai pengasuhan kepada anak-anaknya. Maka setiap ayah tidak ada kata bahasa bahwa ya inilah saya suka atau nggak suka ya lo terima nggak gitu Ustaz ya. Kita harus mau berubah dengan segala cuaca gitu. Kalau saya Kang betul, kalau saya ayah itu Allah sudah lengkapkan dengan fitrah tough love. Tough love itu dinamis Kang. Semua ayah mau seperti apapun status sosialnya, dia berasal dari mana, dia diberikan Allah sebuah fitrah namanya tough love. Tough love itu naik turun Kang. Tough love itu persoalan kelentingan, kelenturan, ketangguhan. Kelentingan, kelenturan, ketangguhan itu nggak ada yang flat Kang, tapi memang naik turun. Dan memang kita sebagai seorang laki-laki memang kita naik turun Kang. Itu. Makanya memang kita sering minum antimu Kang supaya nggak mabuk itu dalam perjalanan gitu loh Kang gitu. Karena itu juga kayak iman juga ya gitu ayantus gitu. Oh iya Kang, ya Kang. Haluan kan Kang. Di haluan itu kan kita yang pertama gitu ya. Yang menjadi masalah kan gini Kang, karena kita berada di haluan, kita nggak tahu Kang, karena badai, topan, gelombang itu nggak pernah ngirim WA kalau dia datang gitu loh Kang. Siap ya Ustaz. Ya, betul. Jadi memang itu tadi itu. Makanya kalau menurut saya adalah kenapa pihak sekolah itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pendidikan roadmap kelaki-lakian dan perempuanan gitu. Kenapa TK itu sangat penting kita urus persoalan? Kenapa SD itu sangat penting kita urus roadmap pengasuhan anak laki-laki dan perempuan? Karena dari situlah kelaki-lakian itu muncul. Kalau rumah tidak memberikan, apalagi sekolah tidak mempunyai roadmap pengasuhan anak laki-laki dan perempuan, kita sedang mengorbankan laki-laki masa depan gitu loh Kang. Gitu ya. Ya. Siap Ustaz.
jadi notes kita pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri nanti Ayah Bunda di sesi 2 ini masih bisa Ustadz ya waktunya Ustadz sedikit. Iya. Saya buka untuk 2 penanya lagi, Ayah Bunda, boleh yang mau interaktif langsung silakan raise hand. Kalau ada yang mau lewat chat juga silakan. Di chat ini ada satu yang belum saya baca nih, Ustadz. Iya, Kang. Jika ini dari Ayah Giats, ya, Ayah 1 Dewi Sartika. Izin bertanya, jika memiliki anak yang berdekatan secara usia, berbeda kurang lebih 1 tahun, pada saat masa perpindahan rentang usia, apakah tidak masalah sang adik ikut terbawa metode pengasuhan kakaknya? Gitu? Iya. Nah, kalau ini, saya, gimana ya? Kalau saya nggak apa-apa, Ayah. Yang paling penting secara fitrah bahwa anak itu unik, perlakukan dia unik. Karena fitrahnya itu satu unit adalah satu keunikan, gitu ya. Jadi dia merupakan satu unit masing-masing, satu unit, gitu ya, nggak ada anak yang sama, gitu. Tetapi perlakukanlah unitnya itu unik, gitu loh, Kang. Nanti itu yang paling penting, itu haknya anak. Tapi kalau kita tadi yang Ayah sebutkan, dia keikutsertaan karena kan kedekatan umur, nggak apa-apa. Tapi di lain waktu perlakuanlah satu unit itu satu keunikan, gitu loh, Kang. Satu perlakuan yang berbeda, gitu. Itu menurut saya. Allah alam. Oke, dari peserta lain yang mau raise hand ada lagi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan penutup dari saya, nanti sebelum ada closing statement dari Ustadz, Ustadz, bagaimana tadi tentang ketegasan dan ketegaan seorang ayah membangun rules di rumahnya, gitu. Contoh misalkan sekarang kan tantangan kita paling besar itu adalah dengan penggunaan gadget, Ustadz. Gadget itu menyerang semua rentang usia anak kita, mungkin dari yang umur 13, 14 sampai dengan rentang usia mungkin 2 tahun tuh sangat tidak bisa lepas dari gadget. Nah, bagaimana seorang ayah ini membangun ketegasan dan ketegaan atau membangun rules di rumahnya itu dengan metode tanpa menghilangkan marwah gitu, atau tanpa nanti kesannya wah ayah galak, oh ayah ini aku nggak suka sama ayah gitu. Nah, betul. Jadi kalau saya sih Kang Ervin, soal ketegasan-ketegaan itu nggak bisa seperti tahu bulat gitu ya, nggak bisa digoreng mendadak halo jadi, nggak bisa. Nah, karena ketegasan-ketegaan itu tanpa koneksi itu susah, gitu loh Kang, gitu. Tanpa koneksi itu susah. Gitu. Jadi jadi makanya memang kalau ada apa-apa itu kembali kepada koneksi, kembali kepada kedekatan, kepada attachment, kepada bonding, gitu loh Kang. Dan itu kan dibangunnya sesuai dengan tahap perkembangan. Misalnya gini, kalau anak balik itu dia akan menghormati otoriti ayahnya yang punya ketegasan dan ketegaan itu kalau ketika dia usia TK dan SD-nya, ayah itu adalah sumber dari segala sumber, gitu loh Kang, gitu ya. Jadi semua kegundahannya dia atau apa dia tanya ke ayahnya dan ayahnya jawab, gitu. Ketika dia di usia batita, gitu, anak usia batita kita ini itu dia dulu bisa merasakan touching secara fisik dari ayahnya. Kalau dia jatuh, ayahnya yang mendirikan, gitu, misalnya membangunkan dia. Kalau dia ada apa-apa, kontak fisiknya ada. Nah, demikian juga dengan ketika misalnya ayahnya ketika dia berusia di usia balita, gitu, di usia anak-anak kecil waktu lahir, ayahnya gendong dia, gitu loh Kang. Gitu. Jadi ada prosesinya. Makanya prosesi ketegasan-ketegaan itu menurut emak saya tidak bisa dadakan, gitu loh Kang. Tanpa koneksi dia akan menjadi kemarahan, Kang. Tanpa koneksi dia akan berubah menjadi kebencian, gitu loh Kang. Jadi tiba-tiba kita pulang-pulang dari seminar parenting di mana terus kita bilang pokoknya gitu. Nah, ini ujung-ujungnya bukan ketaatan yang berdasarkan kekaguman, tapi ketaatan yang berdasarkan ketakutan, gitu loh. Gitu. Jadi menurut emak saya, oh gimana ayah Irwan, anak saya udah balik sekarang, nggak apa-apa, bikin koneksi aja yang banyak, gitu loh Kang. Misalnya koneksi banyak sekali gitu kan koneksinya. Seperti misalnya kalau anak-anak yang sudah balik itu traveling itu sangat luar biasa. Maka kalau saya Father Day itu boleh buat anak-anak kelas 3 SD ke bawah, itu kegiatan di sekolah gitu. Tapi kelas 4 SD ke atas jangan lagi di sekolah. Itu kegiatannya harus di luar itu kan gitu. Siap. Mungkin misalnya Ustaz
Ali Akbar memimpin 300 ayah menemani paket ke Jogja misalnya gitu ya. Seru juga tuh itu ya. Dipastikan nggak boleh bawa kartu kredit ya. Baik, Ustadz, Masya Allah, ini mudah-mudahan Sabtu yang sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan buat kita semua. Kita udah ada di penghujung waktu, Ustadz. Mohon mungkin bisa ada sedikit closing statement dari Ustadz menyampaikan kepada kita semua bagaimana peran-peran ayah bisa maksimal, sebagaimana Allah contohkan Allah tuliskan dalam Al-Quran, peran Nabi Ibrahim dan peran Luqman gitu ya, kepada anaknya juga pengasuhan oleh sosok para ayah gitu. Silakan Ustadz mungkin. Ya, ini nasihat buat saya Kang Ervin. Yang pertama adalah tidak ada kata terlambat dalam membangun marwah. Itu membangun harga diri nggak ada kata terlambat. Dan nggak ada juga, nggak bisa dibanding-bandingkan. Itu masing-masing tantangan kita dengan anak-anak kita berbeda. Gitu. Menurut saya fokus sajalah membangun marwah yang ada di depan kita. Misalnya yang tugas kita untuk anak-anak kita. Kemudian nggak ada kata terlambat. Selanjutnya menurut amat saya adalah memang marwah ini anak-anak mau hormat sama kita, mau segan sama kita, mau mencintai kita, itu memang rahasianya adalah kita nggak bisa langsung kontak ke anak. Karena anak itu miliknya Allah. Berarti harus sowannya kepada pemiliknya dulu gitu loh Kak. Jadi mau menghebatkan marwah kita depan anak-anak adalah memang harus sowan ke Allah dulu gitu ya Kang. Harus relasi spiritualnya pemiliknya anak. Sama seperti gini lah Kang, misalnya Ustadz Fatih Akan ditanyakan, apa rahasia sekolahnya Ustadz Fatih Akan di Qatar itu begitu luar biasanya gitu. Nah beliau bilang adalah saya nggak bisa, anak-anak murid itu mencintai gurunya, mencintai gurunya itu nggak bisa. Teaching skill dan lain itu nggak bertahan lama gitu. Nah beliau mengatakan bahwa saya memaksakan dalam tanda petik ketika guru datang itu saya tanya gitu, rakaat kedua kamu ilmu kamu baca apa gitu loh Kang gitu ya. Gitu. Jadi yayasan itu datang itu yang ditanyakan dari awal-awal gitu loh. Jadi sampai di sekolahnya Ustadz Fatih Akan itu kalau ada guru nangis pagi-pagi hari itu sampai sejam itu karena bukan apa-apa Kang, bukan karena gajinya sudah nggak ada atau apa, tapi karena dia nggak sempat ke mulail, dia bisa nangis 1 jam gitu loh Kang. Gitu. Masya Allah. Nah itu salah satu adalah bagaimana kita membangun marwah kita di depan anak-anak, mempertemukan marwah kita adalah dengan sowan kepada yang memiliki anak-anak itu. Itu Kang. Masya Allah. Baik Ustadz, Masya Allah, jazakumullah khair nih untuk waktunya, untuk sharingnya Ustadz. Insya Allah bermanfaat sekali buat kita semua. Ayah bunda, insya Allah ini sebuah hal yang sangat luar biasa, pengasuhan kepada anak-anak kita dan para ayah bagaimana membangun marwah ayah dalam keluarga. Saya tidak akan menyimpulkan materi yang sedemikian banyak gitu ya, dan diskusi yang sedemikian rupa ini, tetapi ayo para ayah kita mulai dari yang ada di depan mata kita, gitu. Anak-anak kita mulai dari apa yang kita bisa. Yang jauh jangan berkecil hati, tidak ada kata terlambat bagi yang sudah baru ingin memulai. Insya Allah kita start bareng-bareng. Dan terima kasih lagi kepada Istia dan MT Aulia dengan kolaborasinya ini. Mudah-mudahan program-program ayah ini bisa terus lebih baik lagi ke depan, dan mungkin bisa kita buat semacam workshop buat para ayah nih. Tadi traveling Pak Akbar jangan lupa ya, bawa rombongan 300 ayah ke Jogja. Siap. Travelingnya, workshopnya langsung di Jogja Pak Ervin. Workshopnya langsung di Jogja katanya. Udah nggak ada workshop Pak Ali Akbar. Workshop itu every minute dalam setiap perjalanan. Oh, siap. Iya betul-betul. Luar biasa. Naik kereta bareng gitu ya, di stasiun itu sebagian dari workshop bareng ya. Wah, ini jadi seru nih. Baik, saya kembalikan ke MC kita. Saya sebagai moderator mohon maaf lahir batin jika ada yang masih kurang berkenan dalam membawa materi bersama Ustadz Ayah Irwan Renaldi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hervin, Ayah Irwan, luar biasa, materi yang sangat luar biasa. Ayah Bunda, tolong jangan leave dulu dari Zoom meeting ini. Kita akan sama-sama ya menyampaikan ya siapakah pemenang dari yang bertanya tadi ya, baik dari kolom chat maupun dari yang tadi sudah berinteraksi langsung. Pak Ali Akbar, yes.
izin live dulu boleh ya? Boleh Ayah Irwan. Karena saya udah tahu saya nggak bakal dapat gift itu. Silakan Ayah Irwan. Pamit, mohon maaf batin. Terima kasih banyak. Kemudian Bu Eva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda sekalian, alhamdulillah tadi sudah dilakukan pertanyaan-pertanyaan dan luar biasa, antusiasme Ayah Bunda sangat luar biasa sekali. Dan dari semua pertanyaan tadi kami akan memilih 3. Jadi bagi yang nanti namanya disebutkan, silakan tidak keluar dulu dari Zoom ini. Nanti dari panitia akan menyampaikan kepada Ayah Bunda sekalian. Yang pertama adalah untuk pemenangnya adalah Ayah Zaki, kemudian adalah Ayah Gavi dan Ayah Giats. Ya, sekali lagi disampaikan pemenangnya adalah Ayah Zaki, Ayah Gavi dan Ayah Giats. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Ayah Bunda semua pada kesempatan webinar kali ini, kolaborasi yang sangat luar biasa dari Istia SD dan Majelis Ta'lim Aulia, dan sponsor yang juga luar biasa, terima kasih @seagarden.bintaro yang sudah membersamai kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Bagi para pemenang, mohon tetap ada di sini, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk terkait dengan kelanjutan pemenang yang nanti akan disampaikan. Jazakumullah khair Ayah sekalian, Pak Hervin, Bu Dian, Bu Eva, semua pengurus Istia dan Majelis Taklim, terima kasih banyak atas kolaborasinya. Mudah-mudahan informasi ilmu yang kita sampaikan di siang hari ini, webinar siang hari tentang marwah ayah, betul-betul bisa kita laksanakan. Betul sekali Pak Ervin, tidak ada kata terlambat dan kita bisa memulainya bersama-sama. Ya, kita akhiri saja kegiatan kita di kesempatan siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ayah Bunda, sehat selalu. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya. Buat Ayah Zaki, Ayah Gavi, Ayah Giats, mohon tidak live dulu ya. To me, I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me.